Bab 161, tidak ada jalan keluar bagi Huang Xiaolong. Benar sekali, pengakuan Huang Xiaolong terdengar acuh tak acuh. Sun King menggigil mendengarnya. Di hadapan para pengawal dan pelayan Liu Wen, Sun King tiba-tiba berlutut, anak kecil ini pantas mati. Itu karena kebingungan sesaat, dan aku tidak menyadari bahwa itu adalah Tuan Muda Huang. Aku harus mati, aku harus mati. Dia mulai berbicara tidak jelas, tidak mampu merangkai kalimat yang tepat. Sambil terus berjalan, Sun King menamparkan keras sisi kiri wajahnya. Beberapa saat kemudian, darah menetes dari sudut mulutnya. Para pengawal istana Kastelan tercengang menyaksikan apa yang terjadi dengan istana Sun King. Tuan Muda Huang, semua penjaga dan pelayan Liu Wen memandang Huang Xiaolong. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang mengenali siapa Huang Xiaolong. Meski begitu, reaksi Kastelan mereka cukup menjelaskan bahwa mereka dalam masalah besar. Liu Wen dan pengawal lainnya segera berlutut seperti Sun King, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Huang Xiaolong menatap Sun King yang berlutut di lantai dan berkata, "Kamu tidak salah, berdirilah." Baru pada saat itulah Sun King berhenti menghukum dirinya sendiri, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Huang Xiaolong sebelum bangkit berdiri. Kalian semua kembalilah sekarang, aku hanya lewat di sini dan tidak ingin menarik perhatian. Huang Xiaolong berbicara. Ya, Tuan Muda Huang. Sun King menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, lalu memberi hormat kepada Huang Xiaolong, dan bergegas keluar. Semua pengawal istana Kastelan dengan cepat mengikutinya dari belakang dengan wajah gelisah. Malam itu tenang kembali. Fajar berangsur-angsur mencerahkan langit, dan kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang meninggalkan kota tebing selatan, menyeberangi perbatasan kerajaan Luotong, dan memasuki kerajaan Baolong. Melangkah ke tanah kerajaan Baolong, Huang Xiaolong, Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou tidak membuang waktu dan langsung menuju markas Sekte Pedang Besar. Dalam perjalanan, Fei Hou menjelaskan kepada Zhao Su dan Yuming tentang hubungan antara Huang Xiaolong dan Sekte Pedang Besar, keluarga Martial Ning, serta paviliun awan cerah. Wilayah naga ganas terletak di titik paling utara kerajaan Baolong, dan penuh dengan bukit-bukit dan gunung-gunung yang berkelok-kelok. Di puncak pegunungan ini berdiri sebuah bangunan besar seperti istana. Ini adalah markas salah satu sekte terkemuka kerajaan Baolong, Sekte Pedang Besar. Aula utama markas besar Sekte Pedang Besar. Yu Chen mendengarkan laporan murid tentang masalah di kota tebing selatan, dan setelah itu, dia bertanya, Wei Xiaodong sebenarnya dibunuh, apa pendapat semua orang tentang ini? Wei Xiaodong adalah salah satu murid inti Sekte Pedang Besar, dan kali ini, Yu Chen sendirilah yang mengirimnya ke kota tebing selatan. Ia tidak menyangka bahwa Wei Xiaodong akan menemui ajalnya di sana, bersama dengan semua murid Sekte Pedang Besar lainnya yang juga terbunuh. Menurut laporan, orang yang menyelamatkan Sun Lin adalah seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan ada 4 orang dalam kelompoknya. Penjaga istana Sun memanggilnya sebagai Tuan Muda Huang, dengan penuh hormat. Mungkinkah Tuan Muda Huang itu adalah Huang Xiaolong? Di kursi utama, suara Lin Xiren yang cemberut bertanya. Seseorang yang mampu menimbulkan rasa takut dari Kastelan Sun dengan nama keluarga Huang, dan ditambah dengan deskripsi orang tersebut, tidak sulit untuk menebak identitas Huang Xiaolong. Seharusnya Huang Xiaolong. Dia memenangkan kejuaraan umum Akademi Bintang Kosmik dan mungkin bepergian ke Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran. Kemungkinan besar, dia melewati kota tebing selatan dalam perjalanan. Seorang tetua Sekte Pedang Besar setuju. Huang Xiaolong ingin menuju ke Kekaisaran Duanren untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran, tetapi dia harus melakukan perjalanan melintasi kerajaan Baolong kita. Menurut pendapatku, dia akan melewati wilayah Sekte Pedang Besar kita dalam waktu 1 atau 2 bulan. Pemimpin Sekte Tua, pada saat itu kita harus mengepung dan membunuh Huang Xiaolong. Tetua Sekte Pedang Besar lainnya menyarankan. Benar sekali, pemimpin Sekte Tua, kali ini kita benar-benar harus membunuh Huang Xiaolong. Kalau tidak, jika dia dibiarkan tumbuh, monster aneh ini akan menerobos ke alam Xiantian dalam 2 tahun ke depan. Begitu dia menerobos ke alam Xiantian, akan sulit bagi Sekte Pedang Besar kita untuk memusnahkannya saat itu. Dan kali ini, dia tidak akan dilindungi oleh Marsekal Haotian, hanya Fei Hou yang ada di sampingnya. Ini adalah kesempatan emas. Para tetua Sekte Pedang Besar menyuarakan pendapat mereka. Tatapan mata Yu Chen menajam. Ia mengangkat tangannya untuk membungkam para tetua, dan ketika semua orang sudah tenang, suaranya yang dingin terdengar, sampaikan perintahku, semua murid Sekte Pedang Besar bergerak maju, dan awasi rute yang mungkin akan diambil Huang Xiaolong, hentikan dia. Semua pengikut Sekte Pedang Besar bergerak, kali ini, Huang Xiaolong tidak dapat melarikan diri. Baik, Ketua Sekte Tua. Jawab Tetua Sekte Pedang Besar. Namun, beberapa suara lolongan menyakitkan terdengar saat pengikut Sekte Pedang Besar terlihat terbang ke aula utama. Semua orang di aula besar itu terkejut dan segera menoleh. Huang Xiaolong. Mata Yu Chen menyipit dan dia melompat dari tempat duduknya. Lin Xiren dan para tetua juga berdiri dari tempat duduk mereka. Huang Xiaolong, aku tidak menyangka kau akan punya nyali untuk melangkah masuk ke markas Sekte Pedang Besarku. Yu Chen perlahan berjalan keluar dari aula utama, dan selangkah demi selangkah, dia melepaskan ki pertempurannya sepenuhnya saat tatapannya terkunci pada Huang Xiaolong. Para tetua menyebar di aula besar, mengelilingi kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang di tengah. Tiba-tiba, suara bel berbunyi jelas memecah suasana tegang. Pada saat itu, semua murid Sekte Pedang Besar bergegas ke aula utama. 100.000 pengikut Sekte Pedang Besar datang bersiul di udara. Dalam waktu singkat, seluruh 100.000 murid tiba, memblokir semua pintu keluar aula utama hingga titik di mana bahkan air pun tidak bisa keluar. Lin Xiren menatap Huang Xiaolong dan mencibir dingin,
Huang Xiaolong, aku ingin melihat bagaimana kamu akan berlari kali ini. Lari, Huang Xiaolong tampak acuh tak acuh, siapa yang bilang aku ingin lari? Yu Chen dengan cepat melirik keempat orang di sisi Huang Xiaolong. Pada akhirnya, tatapannya jatuh pada tubuh Zhao Su dan Yu Ming. Dia dipenuhi dengan keraguan, mungkinkah kedua orang ini adalah kartu truf Huang Xiaolong? Baik Zhao Su maupun Yu Ming sama-sama menyembunyikan aura mereka. Tentu saja, Yu Chen tidak dapat mengetahui tingkat kultivasi mereka dengan tingkat kekuatannya yang menyedihkan. Huang Xiaolong, apakah menurutmu hanya kalian berempat yang bisa melawan seluruh murid sekte pedang besarku? Lin Ziren menyeringai sombong, dan melirik keempat wajah itu, apakah menurutmu ada ahli alam Sein di antara kalian? Mengandalkan kekuatan satu orang untuk memusnahkan sekte terkemuka di suatu kerajaan, hanya ahli alam suci yang mampu melakukannya. Namun, tepat saat suara Lin Ziren berakhir, Zhao Su mengulurkan tangan dan melakukan gerakan memutar. Dalam jarak ratusan meter, bayangan tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya terlihat mencengkeram Lin Ziren, mengangkatnya ke udara. Aura yang menggemparkan bumi meledak dari Zhao Su. Cuaca dalam radius 10.000 mil dari markas sekte pedang besar berubah saat langit biru cerah berubah menjadi gelap dan petir menyambar secara bersamaan. Tekanan yang luar biasa mengunci setiap sudut markas sekte pedang besar. Lin Ziren, Yu Chen, dan para tetua sekte pedang besar terombang-ambing seperti ikan yang keluar dari air karena tekanan. Mata mereka melotot keluar dari rongganya, dan mulut mereka menganga seolah-olah mereka akan segera menghembuskan napas terakhir mereka. Semua energi spiritual dalam 10.000 li itu hilang. Orang suci, ahli alam suci. Lin Ziren ketakutan setengah mati, menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tenggorokannya bergerak dengan sangat susah payah untuk mengucapkan kata-kata itu. Pakar alam suci, hanya ahli Sein Realm yang bisa melepaskan tekanan mengerikan seperti itu. Hanya ahli Sein Realm yang bisa mengabaikan jarak ruang untuk mengendalikan ahli Xiantian seperti Lin Ziren. Hanya ahli alam suci yang dapat memanipulasi hukum ruang untuk mengendalikan area spasial tertentu. Mata dingin Zhao Su melirik Lin Ziren dan tekanan yang sangat besar menyapu seluruh ruang. Leher Lin Ziren kemudian patah tepat di depan mata semua orang. Setelah itu, tubuhnya terlepas dan dia jatuh lemas ke lantai. Seorang ahli Xiantian meninggal. Zhao Su berbalik, menatap Yu Chen dan yang lainnya dari sekte pedang besar. Senior, ampuni, ampuni. Ketakutan dan kepanikan tampak jelas di wajah Yu Chen saat dia memohon. Zhao Su mendengus, dan tiba-tiba Yu Chen menyemburkan darah dari mulutnya seolah-olah dia menerima pukulan berat, dan begitu saja, dia jatuh ke lantai. Saat itulah para tetua sekte pedang besar menyadari ada luka yang tertanam dalam di dada Yu Chen, tetapi tidak seorang pun tahu kapan itu terjadi. Dalam sekejap mata, Lin Ziren dan Yu Chen, dua ahli Xiantian terkuat dari sekte pedang besar telah tumbang. Suasana penuh kematian menyebar ke seluruh ruang di sekitarnya. Bab 162, akan menerobos alam Xiantian. Bab 162, akan menerobos alam Xiantian. Semua tetua sekte pedang besar di aula utama itu menjadi pucat karena ketakutan, putus asa, dan kesedihan. Seorang ahli alam suci, pria itu sebenarnya adalah ahli alam suci. Bagaimana bisa ada ahli alam suci di antara mereka? Bahkan jika mereka membalikkan seluruh kekaisaran Duanren, jumlah ahli alam suci sangat sedikit, mudah dihitung dengan 10 jari di kedua tangan seseorang. Salah satu keberadaan yang mengerikan ini sebenarnya muncul hanya untuk menghancurkan sekte pedang besar. Seorang ahli alam suci menemani si bocah berandal Huang Xiaolong. Huang Xiaolong benar-benar bisa meminta bantuan seorang ahli Sein Realm. Siapa identitas aslinya? Tepat ketika para tetua dan murid sekte pedang besar mengira Zhao Su datang atas permintaan Huang Xiaolong, mereka menyaksikan Zhao Su berbalik dan bertanya kepada Huang Xiaolong dengan hormat, "Tuan Muda, bagaimana kita menghadapi para tetua dan murid sekte pedang besar ini?" Tuan Muda, para tetua dan murid sekte pedang besar menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. Tatapan mata Huang Xiaolong menyapu para tetua dan murid sekte pedang besar di sekitarnya, bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua, singkirkan gulma sampai ke akarnya. Kali ini, Huang Xiaolong meninggalkan kerajaan Luotong dan pergi ke Kekaisaran Duanren untuk waktu yang tidak ditentukan, jadi sangat penting baginya untuk tidak meninggalkan bahaya tersembunyi ini yang berpotensi membahayakan keluarganya. Dia telah bersumpah kepada ayahnya bahwa dia akan mencabut sekte pedang besar 8 tahun yang lalu. Para tetua dan murid sekte pedang besar gemetar saat kata-kata Huang Xiaolong terngiang di telinga mereka. Semua orang panik, saling berebut untuk melarikan diri dari aula utama. Namun, saat orang-orang ini hendak bergerak, mereka tiba-tiba merasakan ruang di sekitar mereka membeku. Semua orang terpaku di tempat. Zhao Su menatap orang-orang yang membeku seperti patung dengan tenang. Tangannya melambai dan kekuatan ruang menembus dada para tetua dan murid-murid seperti bila angin yang tak terlihat. Mayat-mayat berjatuhan dari udara, berkedut di tanah. Luka tusuk terlihat jelas di dada mereka. Saat kekuatan ruang terus menyebar dari dalam aula utama, para pengikut sekte pedang besar yang berkumpul di luar jatuh ke tanah secara massal. Tak lama kemudian, puluhan ribu pengikut sekte pedang besar telah tumbang, dan tidak ada satu orang pun yang tersisa berdiri. Menatap lautan luas kepala manusia hitam milik para pengikut sekte pedang besar, Huang Xiaolong dan Fei Hou sama-sama terdiam dan merasa khawatir. Seorang ahli alam suci sungguh mengerikan. Hanya dengan lambaian tangannya, sebuah sekte besar terkemuka di sebuah kerajaan dimusnahkan. Sehari kemudian, berita tentang pemusnahan sekte pedang besar dan kematian ratusan ribu pengikutnya meledak seperti bom atom di kerajaan Baolong. Dari raja dan banyak bangsawan, hingga rakyat jelata dan bahkan preman jalanan yang tidak tahu malu, semuanya tahu tentang hal itu dan merasa sulit untuk mempercayainya.
Puluhan ribu pengikut Sekte Pedang Besar, termasuk dua ahli Xiantian, Yu Chen dan Lin Xiren, terbunuh. Besarnya berita itu terlalu mengejutkan. Ketika berita itu mulai menyebar, semua orang mengira orang yang menceritakannya sedang bercanda. Namun 10 hari kemudian, berita tentang pemusnahan keluarga marsial Ning jatuh seperti bom kedua di kerajaan Baolong. Hal ini menimbulkan gempa bumi yang mengguncang seluruh kerajaan. 10 hari setelah itu, sebuah berita baru menyebar, beberapa ribu ahli dari markas Paviliun Awan Cerah telah hancur. Sekte Pedang Besar, keluarga marsial Ning, dan Paviliun Awan Jernih. Salah satu dari kekuatan ini dianggap sebagai eksistensi tirani di kerajaan Baolong. Tetapi sekarang, dalam waktu 1 bulan, ketiga kekuatan besar ini telah terhapus dari muka planet ini. Kerajaan Baolong jatuh ke dalam suasana suram penuh keterkejutan, kebingungan, dan ketakutan tak terhingga. Ketakutan akan kerajaan tetangga yang terinfeksi. Diskusi dan bisik-bisik hampir terjadi di mana-mana. Setiap orang membuat kesimpulan sendiri tentang siapa yang memusnahkan Sekte Pedang Besar, keluarga marsial Ning, dan Paviliun Awan Cerah. Siapa yang akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan ketiga kekuatan besar itu? Tidak seorang pun menemukan siapa yang mengalahkan ketiga pasukan itu, tetapi dilihat dari metode serupa yang digunakan, sebagian besar pasukan berpendapat bahwa ketiga-tiganya dilakukan oleh orang yang sama. Sementara kerajaan Baolong dan negara-negara tetangganya masih asyik menebak-nebak, kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang tiba di perbatasan kerajaan Baolong, menyeberangi perbatasan ke kerajaan besi hitam. Untuk rute terpendek menuju Kekaisaran Duanren dari kerajaan Luotong, Huang Xiaolong perlu melintasi kerajaan Baolong, kerajaan besi hitam, dan sekitar 20 kerajaan lainnya sebelum ia dapat tiba di tujuannya. Oleh karena itu, 7 bulan hingga pertempuran kota kekaisaran mungkin terasa sangat lama, tetapi Huang Xiaolong dan yang lainnya berusaha sebaik mungkin untuk berjaga-jaga jika mereka mengalami penundaan. Menurut perkiraan Huang Xiaolong, dengan kecepatan mereka akan membutuhkan setidaknya 6 bulan atau lebih sebelum tiba di tempat tujuan. Setelah kerajaan Baolong, sisa perjalanan berjalan lancar. 5 bulan berlalu. Selama perjalanan yang terburu-buru, Huang Xiaolong masih menyempatkan diri untuk berlatih taktik Asura. Dalam 5 bulan ini, ki pertempuran di Laut Qi dan Meridian Huang Xiaolong memadat, menjadi lebih terkonsentrasi. Sebagian besar ki pertempurannya yang mengalir di sepanjang Meridian dan Laut Qi telah berubah menjadi bentuk cair. Ketika semua ki pertempuran di tubuhnya berubah menjadi cairan, itu akan menandakan kenaikan Huang Xiaolong ke alam Xiantian. Begitu dia melangkah ke alam Xiantian, pintu baru akan terbuka ke perspektif yang sama sekali berbeda. Saat mereka melanjutkan perjalanan, 10 hari berlalu dengan cepat. Pada suatu malam yang tenang, bulan tampak sangat terang. Mereka berempat memutuskan untuk berhenti dan beristirahat malam di sebuah bukit tandus sebelum melanjutkan perjalanan selanjutnya. Api unggun berderak dan kobaran api yang kuat menerangi sekelilingnya. Kadang-kadang, lolongan serigala dapat terdengar sepanjang malam. Huang Xiaolong, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou duduk melingkar di sekitar api unggun, aroma harum tercium dari daging yang dipanggang di atas api. Pemandangan dan suasana seperti itu mengingatkan Huang Xiaolong pada masa lalu ketika ia membawa orang tua dan adik-adiknya pergi dari Huang Klan Manor dan membawa mereka ke kota kerajaan Luotong. Itu seperti malam-malam yang mereka habiskan untuk tidur di luar dan makan daging panggang dari api unggun. Tahun itu, adik perempuannya berjanji akan berkultivasi dengan tekun, tumbuh kuat, dan mengalahkan Huang Wei. Saat itu, mereka tidak tahu bahwa Huang Wei dan seluruh keluarga Huang Klan Manor telah dibunuh oleh Sekte Pedang Besar. Namun, 8 tahun kemudian, dia berhasil membalas budi, menghancurkan Sekte Pedang Besar sepenuhnya. Yang mulia, kita akan tiba di Kekaisaran Duanren dalam waktu sekitar 2 minggu. Pada saat ini, Yu Ming tiba-tiba berbicara. Huang Xiaolong berhenti memikirkan masa lalu, mengangguk pada Yu Ming. Benar saja, dalam waktu 2 minggu dia akan melangkah ke Kekaisaran Duanren. Kekaisaran Duanren. Ini adalah langkah Huang Xiaolong selanjutnya. Sangat penting baginya untuk mendapatkan tempat pertama di pertempuran kota Kekaisaran. Aroma lezat yang tercium dari daging panggang itu semakin kuat, menandakan daging itu sudah siap. Keempatnya masing-masing memotong sepotong dan mulai menyantapnya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan si kecil itu. Huang Xiaolong tiba-tiba teringat pada monyet ungu pemakan roh. Awalnya, Huang Xiaolong berencana untuk membawa monyet kecil itu bersamanya ke Kekaisaran Duanren, tetapi monyet itu malah masuk ke hutan bulan perak. Jadi, Huang Xiaolong hanya bisa menyerah dan memutuskan untuk membawanya lain kali saat kembali ke kerajaan Luotong. Selama 2 tahun terakhir, monyet ungu kecil itu tidak hanya maju ke tahap 10 sebagaimana yang dilakukannya, ia juga mencapai puncak akhir Ordo ke-10. Saat Huang Xiaolong bertemu dengannya lagi, kemungkinan besar monyet kecil itu sudah berhasil mencapai alam Xiantian juga. Huang Xiaolong mengeluarkan kendi berisi anggur berapi dan anggur bulan salju yang disimpannya di dalam cincin Asura, menikmatinya bersama Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou. Meski perjalanan yang terburu-buru itu agak membosankan, anggur dan daging panggang membuatnya dapat ditanggung. Kenyang setelah makan, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou berjaga sementara Huang Xiaolong mengaktifkan cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno. Huang Xiaolong merasa terobosan ke alam Xiantiannya akan terjadi dalam 2 hari ke depan. Menjalankan teknik kultivasi taktik Asura, naga hitam dan biru muncul di belakang Huang Xiaolong, melayang di atas kepalanya saat mereka dengan rakus melahap energi spiritual dunia bawah yang mengalir turun dari kehampaan. Terobosannya tahun lalu telah sangat meningkatkan dan memantapkan tubuh jasmani roh bela dirinya. Setiap sisik naga di tubuh mereka unik, memantulkan cahaya di permukaannya yang halus seolah-olah mereka dapat berubah menjadi naga sungguhan kapan saja. Ki pertempuran dunia bawah di Laut Qi dan Meridian Huang Xiaolong melonjak kencang, dan semuanya berubah menjadi warna ungu kehitaman.
Ki pertempuran berwarna ungu yang paling dalam dan gelap tampak menakutkan dan mengintimidasi pada pandangan pertama, dan ketika Huang Xiaolong mengedarkan ki pertempurannya, itu tampak seperti sungai Kokaitus yang mengalir dari dunia bawah. Ketika Huang Xiaolong menyerap luapan energi spiritual dunia bawah, ki pertempuran dunia bawah di dalam tubuhnya mulai bergetar hebat. Ini, Huang Xiaolong terkejut, apakah dia baru saja memasuki alam Xiantian? Bab 163, Terobosan Ki Pertempuran Alam Xiantian. Ki pertempuran dalam tubuh Huang Xiaolong mirip dengan seekor kuda jantan liar yang lepas dari kendalinya, berlari kencang dengan liar. Semua tanda menunjukkan terobosan yang akan datang. Semenjak ia mulai berkultivasi, Huang Xiaolong telah mengalami terobosan berkali-kali, jadi ia cukup familiar dengan tanda-tanda terobosan yang akan datang. Memusatkan perhatiannya, Huang Xiaolong menjalankan taktik Asura, dengan paksa mengendalikan ki pertempuran dunia bawah yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Ki pertempuran Netherworld mengalir dan menghantam Laut Qi dan Meridian Huang Xiaolong berkali-kali. Pada saat yang sama, di luar tubuh Huang Xiaolong, kabut hitam berputar-putar dan naik ke atas, mengembun dan menjadi semakin tebal. Pada akhirnya, kabut hitam berubah menjadi kabut tebal yang sepenuhnya menyelimuti Huang Xiaolong di dalamnya. Sosok Huang Xiaolong tampak menyatu dan keluar dari kabut hitam tebal. Naga kembar hitam dan biru melayang di udara di belakang Huang Xiaolong, meraung tanpa henti saat tubuh mereka membesar dan lebih padat dan nyata di antara cahaya yang berdenyut. Cahaya terang yang menyelimuti tubuh mereka meledak, dan tubuh naga kembar itu tampak berlipat ganda ukurannya. Saat naga kembar itu mengalami perubahan fisik, sisik naga jatuh dari tubuh mereka, lalu terus tumbuh dan jatuh lagi dalam siklus yang tampaknya tak berujung. Saat sisik naga ini jatuh, darah segar menetes. Darah naga yang nyata dan nyata. Saat darah itu jatuh ke tanah di medan perang kuno, seolah-olah para dewa yang tertidur di medan perang kuno itu terbangun oleh bau darah naga. Suara gemuruh keras bergema di seluruh medan perang kuno. Kemudian, genderang perang berdenting memenuhi udara. Tanah bergetar saat ribuan kuda mulai menyerbu ke garis depan, dan pedang serta tombak beradu. Itu adalah suara pembantaian. Beberapa adegan terlintas di benak Huang Xiaolong. Dia melihat pemandangan di mana suku dewa kuno bersayap 4, bersayap 6, dan bersayap 8 tumbang. Sementara itu, cahaya terang yang keluar dari tubuh Huang Xiaolong semakin menyilaukan. Ki pertempuran di dalam tubuhnya menghantam penghalang Xiantian dengan keras, dan rasa sakit yang hebat dan menusuk yang merobek inti jiwanya tampaknya mengikuti irama ini. Nyeri, rasanya seperti ada yang mencabik-cabik jiwanya. Huang Xiaolong merasa kepalanya akan meledak dan hampir tak tertahankan. Tepat saat Huang Xiaolong hampir kewalahan, pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa di dalam tubuhnya pecah menjadi cahaya kemasan. Saat kedua cahaya misterius ini muncul, kesadaran Huang Xiaolong merasakan sensasi dingin yang nyaman, dan rasa sakit yang datang dari jiwanya lenyap hampir seketika. Setiap kali Huang Xiaolong hendak mencapai titik puncaknya dan pingsan karena kesakitan, pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa akan melepaskan cahaya energi misterius untuk menyehatkan jiwa Huang Xiaolong. Proses itu berulang lagi dan lagi. Huang Xiaolong tampaknya jatuh ke dunia api dan es. Tanpa mengetahui berapa lama waktu telah berlalu, tubuh Huang Xiaolong tiba-tiba bergetar seolah-olah retakan raksasa telah membelah dunia menjadi dua. Penghalang Xiantian yang kuat akhirnya menyerah pada hantaman ki pertempuran dunia bawah Huang Xiaolong yang terus-menerus. Seolah-olah bumi hancur karena bencana yang meluas, namun kehidupan dengan gigi berjuang untuk muncul dari relung terdalam planet ini. Ki pertempuran akhiratnya bersorak saat menyerbu ke rute meridian yang melambangkan melangkah ke alam Xiantian, membanjiri maju. Aura vitalitas yang kuat keluar dari tubuh Huang Xiaolong, dan tanah di sekitar tempat Huang Xiaolong duduk bersila di medan perang kuno mulai menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau yang dapat dilihat. Hijaunya kehidupan. Bersamaan dengan itu, saat Huang Xiaolong menghancurkan penghalang ke alam Xiantian, cahaya terang di sekitar roh bela diri naga kembarnya meluas dengan sangat luas, meliputi 100 li keluar dengan Huang Xiaolong sebagai titik tumpunya. Aura penindasan naga yang perkasa melonjak keluar seperti tsunami. Gelombang demi gelombang tekanan menyebar ke segala arah di dalam medan perang kuno. Secara bertahap, cahaya yang menyala-nyala di sekitar naga hitam dan biru meredup dan berhenti berkedip. Di tubuh naga, potongan sisik hitam dan biru setebal baju besi tumbuh di permukaan, lapis demi lapis. Mereka memiliki 4 kaki yang kuat dan kokoh, dan di atas kepala masing-masing naga terdapat 2 tanduk naga. Baik naga hitam maupun naga biru telah mengembun menjadi satu kesatuan padat, memancarkan aura kuat ras naga ilahi primordial. Tidak lama kemudian kabut hitam tebal yang menyelubungi sosok Huang Xiaolong surut, menampakkan orang di dalamnya. Sama seperti roh bela diri naga kembarnya yang melepaskan sisiknya, Huang Xiaolong juga melepaskan lapisan kulit lamanya. Kulitnya yang awalnya berwarna coklat tua digantikan dengan warna kulit yang jauh lebih cerah. Huang Xiaolong membuka matanya dan fluktuasi energi yang kuat menyapu, mengirimkan debu dan pasir di medan perang kuno beterbangan. Mengekspresikan kegembiraan di hatinya, Huang Xiaolong berteriak ke arah langit. Ki pertempuran akhirnya menerobos ke alam Xiantian. Xiantian, kekuatan internal, ki pertempuran, keduanya telah mencapai tahap Xiantian. Dengan kekuatannya saat ini, membunuh ahli Xiantian Orde kedua rata-rata dapat dicapai tanpa mengeluarkan banyak usaha. Sambil berdiri, mata Huang Xiaolong terfokus pada naga hitam biru yang melayang di atasnya, dan kegembiraan yang tak terselubung tampak di wajahnya. Akhirnya, naga kembarnya telah berubah wujud menjadi entitas padat, berubah menjadi naga ilahi primordial yang sesungguhnya. Melangkah ke alam Xiantian, naga kembar hitam dan biru itu telah tumbuh, panjangnya melampaui 20 meter. Saat menyalurkan pikirannya melalui koneksi spiritualnya dengan mereka, kedua naga yang melayang di udara tiba-tiba menggeram dan terbang turun, berhenti di depan Huang Xiaolong.
Meskipun roh bela dirinya telah berubah menjadi entitas padat, mereka terhubung dengan kesadaran Huang Xiaolong, seperti bagian dari tubuhnya. Hanya dengan pikiran, dia dapat memanggil mereka kapan saja. Melihat naga-naga hitam dan biru yang melayang di depannya, Huang Xiaolong melompat dan kakinya mendarat di atas kepala naga hitam itu, sedangkan naga biru itu melilit tubuh Huang Xiaolong. Angin bertiup ke wajah Huang Xiaolong. Naga hitam, terbang. Huang Xiaolong menepuk naga hitam di bawahnya. Sambil meraung pelan, naga hitam itu terbang, membawa serta Huang Xiaolong. Begitu mereka mencapai ketinggian, Huang Xiaolong menatap ke medan perang kuno seribu sang. Huang Xiaolong mendesah dalam hatinya, jadi, inikah perasaan terbang? Di dunia roh bela diri, hanya ahli alam Sein yang memahami hukum ruang angkasa yang bisa terbang di langit. Bahkan jika itu adalah ahli tingkat akhir Xiantian tingkat ke-9, mereka paling banyak bisa berdiri di udara, tetapi tidak bisa bergerak. Namun Huang Xiaolong bisa terbang. Dengan roh bela diri naga kembarnya, dia bisa menjadi seperti ahli alam Sein dan terbang di langit. Berdiri di atas naga hitam yang terbang sementara naga biru melilit tubuhnya, Huang Xiaolong tiba-tiba merasa bahwa dia hebat. Perasaan bahwa dia sangat keren. Sambil menatap cakrawala di hadapannya, Huang Xiaolong tiba-tiba mendapat kilasan pencerahan tentang jalur kultivasinya di masa mendatang. Dia ingin menjadi naga ilahi primordial yang sesungguhnya, yang terbang di atas 9 surga. Menghembuskan napas dalam-dalam, Huang Xiaolong mengamati medan perang kuno itu sambil berdiri di atas naga hitam terbang itu ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Selama ini, ia telah memasuki medan perang kuno itu untuk berlatih, tetapi ia tidak pernah tahu seberapa besar tempat ini. Karena roh bela diri naga kembarnya telah berubah menjadi benda padat, mengapa ia tidak bisa memeriksanya sekarang? Sambil menunggangi roh bela diri naga hitam, mereka terbang terus, tetapi yang mengejutkan Huang Xiaolong adalah setelah lebih dari 1 jam terbang, tidak ada ujung yang terlihat. Seolah-olah ruang dimensi medan perang kuno itu berlanjut tanpa batas dan tak berujung. Tetapi Huang Xiaolong jelas merasakan ada sesuatu yang memanggilnya dari jauh, jauh sekali. Perasaan ini serupa dengan saat di danau pencerahan, seperti saat cincin pengikat dewa memanggil. Sepertinya aku hanya bisa menunggu untuk saat ini. Apapun yang ada di tepi medan perang kuno ini harus menunggu. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Meskipun roh bela diri naga kembarnya telah berubah menjadi entitas nyata dan bisa terbang, kecepatannya agak lambat menurutnya. Namun, seiring bertambahnya kekuatan dan tenaganya, kekuatan jiwa bela dirinya pun akan meningkat. Pada saat itu, kecepatan terbangnya akan meningkat secara eksponensial. Setelah memberitahu naga hitam itu untuk berhenti, Huang Xiaolong mengganti tunggangannya. Setelah melompat ke naga biru itu, ia menemukan kecepatan terbang naga biru itu jauh lebih cepat daripada naga hitam itu. Sekarang setelah aku berhasil menembus alam Xiantian, bukankah itu berarti aku bisa membuka lapisan kedua pagoda harta karun Linglong? Aku ingin tahu apa yang tersimpan di lapisan kedua. Huang Xiaolong merenung. Huang Xiaolong memanggil pagoda harta karun Linglong. Cahaya keemasan tiba-tiba menyala di udara. Setelah memasuki alam Xiantian, kilauan pada permukaan pagoda harta karun Linglong tampak samar-samar lebih terang dari sebelumnya. Bab 164, lapisan kedua pagoda harta karun Linglong. Huang Xiaolong mengalirkan ki pertempuran ke dalam pagoda harta karun Linglong dan aura itu meledak menjadi bola cahaya kemasan. Dengan sekejap, mata Huang Xiaolong kabur dan dia muncul di tempat yang berbeda. Ada beberapa kesamaan antara ruang baru ini dan lapisan pertama pagoda harta karun Linglong. Mutiara naga api mengambang di atas lapisan pertama pagoda harta karun Linglong. Awan merah biasanya membentuk naga api yang tebal, tetapi tidak ada hal seperti itu di sini. Bagian atas pagoda harta karun Linglong kosong kecuali benda yang ditaruh di tanah di tengahnya, sebuah kuali. Sebuah kuali berbentuk segi enam yang tampak terbuat dari kristal. Selain itu, tidak ada apapun di ruangan itu. Huang Xiaolong menatap kuali kristal itu dengan tatapan kosong. Ini adalah kuali yang digunakan untuk memurnikan pelet. Ia membayangkan akan ada harta karun bermutu tinggi seperti mutiara naga api di lantai 2, Huang Xiaolong mengira lantai 2 akan berisi harta karun spiritual yang dapat meningkatkan kekuatan ahli alam Xiantian. Namun di antara banyak kemungkinan yang terlintas dalam benaknya, ia tidak pernah berpikir bahwa lapisan kedua pagoda harta karun Linglong tidak akan berisi apapun selain kuali ini. Huang Xiaolong berjalan mengelilingi kuali itu satu lingkaran penuh. Kuali kristal itu tingginya sedikit lebih dari 1 meter, dan di badan kuali itu terdapat ukiran beberapa rune kuno dan beberapa binatang iblis yang tampak aneh. Setelah mengamati kuali itu sejenak, Huang Xiaolong mendekat dan mencoba mengangkatnya. Namun, ia mendapati bahwa ia tidak dapat menggerakkan kuali itu sedikit pun dengan kekuatannya saat ini. Tidak peduli seberapa banyak ki pertempuran atau kekuatan internal yang digunakan Huang Xiaolong, kuali kristal itu tetap tidak dapat digerakkan. Tampaknya kuali ini menyatu dengan pagoda harta karun Linglong. Sambil mengerutkan kening, Huang Xiaolong merenung sejenak sebelum memanggil salah satu bilah pisau dan mengiris jarinya, meneteskan setetes darah ke kuali. Begitu setetes darah merah tua jatuh ke kuali, kuali bergetar kuat dan dengungan bergema di angkasa. Pada saat yang sama, potongan-potongan kenangan muncul di benak Huang Xiaolong. Kenangan yang berhubungan dengan kuali. Kuali itu bernama kuali 1000 binatang. Ada 2 formasi susunan besar yang terukir di dalamnya, satu disebut susunan penghancur yang menelan 1000 setan, dan yang lainnya bernama susunan pembalik asal langit dan bumi. Arai penghancur yang menelan 1000 iblis dapat menelan makhluk hidup ke dalam kuali. Sedangkan arai pembalik asal langit dan bumi di dalam kuali, dapat memurnikan semua yang ada di dalamnya, mengembalikannya ke sumber asalnya, berakhir dalam bentuk pelet. Kedua susunan ini saling melengkapi, dan kombinasi ajaibnya dapat menelan ribuan makhluk hidup, mengubah esensinya menjadi energi murni. Huang Xiaolong tercengang. Bukankah ini terlalu menakutkan?
Menurut ingatan yang baru saja diterimanya, selama pemilik kuali 1000 binatang semakin kuat, kuali itu juga akan semakin kuat, implikasinya adalah bahwa menelan gunung suci atau lautan luas pun tidak menjadi masalah. Saat ia mengatasi keterkejutannya, Huang Xiaolong menjadi sangat gembira. Menelan semua makhluk hidup, memurnikannya menjadi pelet, bukankah itu berarti semakin tinggi kualitas objek yang ditelan ditambah dengan semakin besar energi yang dikonsumsinya, maka kualitas pelet yang dimurnikannya juga akan semakin tinggi. Dia bisa memurnikan dan kelas 4 atau kelas 5 sebanyak yang dia mau. Mata Huang Xiaolong berbinar cerah. Beberapa waktu kemudian, Huang Xiaolong berhasil menenangkan gelombang yang bergejolak di dalam hatinya saat ia mengeluarkan inti binatang tahap 10 dari cincin Asura. Inti binatang tahap 10 ini diambil dari puncak binatang iblis tahap 10 akhir. Mengeluarkan sebagian ki pertempurannya, kuali 1000 binatang berkedip saat daya isap yang kuat datang dari dalam kuali, menelan inti binatang di telapak tangan Huang Xiaolong. Selanjutnya, susunan pengembalian asal langit dan bumi diaktifkan, dan cahaya terang mengelilingi kuali 1000 binatang saat bergetar. Kabut uap air mengepul keluar dari tubuh kuali, bertahan selama 1 jam sebelum kuali 1000 binatang menjadi tenang. Seberkas cahaya menyilaukan melesat keluar, dan sebuah butiran roh bulat berwarna hitam kekuning-kuningan mengilap seukuran ibu jari yang memancarkan aroma harum terbang keluar dari kedalaman kuali. Senang, Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan kekuatan hisap membawa pelet roh kecil itu ke telapak tangannya. Dengan satu gerakan cepat, ia memasukkan pelet bulat kecil itu ke dalam mulutnya. Ia langsung bisa merasakan energi hangat menyebar di dalam tubuhnya. Huang Xiaolong duduk bersila, menjalankan Asura Tactics untuk memurnikan energi pelet. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berdiri. Setelah menyerap energi dari butiran roh seukuran ibu jari yang dimurnikan dari inti binatang tingkat 10 akhir, Huang Xiaolong memastikan bahwa butiran itu setidaknya berada pada level roh dan tingkat 4 yang tinggi. Kelas 4 tinggi. Meskipun roh dan 4 tingkat tinggi mungkin tidak sama berharganya dengan roh dan 5 tingkat tinggi, namun persediaannya tetap saja sangat langka sehingga bisa mencapai harga tinggi sedikitnya 30.000 emas di balai lelang. Dan inti binatang tahap 10 akhir puncak kira-kira berharga sekitar 10.000 koin emas di pasaran. Jika inti binatang tingkat akhir 10 menghasilkan spirit dan kelas 4 yang tinggi, bagaimana dengan inti binatang tingkat Xiantian? Itu kemungkinan besar akan menghasilkan spirit dan kelas 5. Di kota kerajaan Luotong, spirit dan kelas 5 bukanlah sesuatu yang dapat dibeli bahkan dengan koin emas. Hal ini dikarenakan tingkat keberhasilan dalam memurnikan spirit dan kelas 5 terlalu rendah. Secara umum, spirit dan kelas 5 membutuhkan 50 hingga 60 jenis bahan, yang masing-masing memerlukan usia minimal 2 hingga 300 tahun. Bahkan jika semua bahan yang dikumpulkan memiliki kualitas premium, sesuatu mungkin salah selama penyulingan, yang menyebabkan kegagalan. Pada akhirnya, peluang keberhasilan hanya 50-50. Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam. Roh dan tingkat 5 berguna bahkan untuk ahli alam Xiantian. Spirit dan tingkat 5 seharusnya juga memiliki nilai di Kekaisaran Duanren, bukan? Namun, pada saat berikutnya, alis Huang Xiaolong berkerut. Sebelumnya, ketika dia mendorong ki tempurnya untuk menopang kuali selama 1 jam, itu malah menguras seluruh ki tempurnya. Semenjak menerobos alam Xiantian, ki pertempuran akhiratnya lebih kaya dari ahli Xiantian Orde kedua pada umumnya, namun dia hanya dapat memurnikan 1 dan roh 4 tingkat tinggi. Kalau dia berhasil memburu binatang tingkat Xiantian dan mendapatkan inti binatangnya, bukankah itu berarti dia akan dihisap hingga kering dan menjadi mumi kalau dia ingin berhasil memurnikan pil roh tingkat 5? Dia hanya bisa menyelesaikan masalah itu ketika saatnya tiba. Huang Xiaolong menghela napas. Setelah menyadari hal ini, dia memutuskan untuk keluar dari medan perang kuno. Di luar, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou sudah menunggu dengan cemas. Huang Xiaolong telah tinggal di dalam medan perang kuno selama 3 hari 3 malam. Melihat Huang Xiaolong keluar, mereka bertiga diam-diam menghela napas lega. Detik berikutnya, Zhao Su dan Yu Ming memperlihatkan ekspresi terkejut di wajah mereka sambil menatap Huang Xiaolong. Dengan penglihatan mereka yang tajam, mereka segera menyadari bahwa ada perbedaan setelah Huang Xiaolong keluar dari latihan dibandingkan dengan 3 hari yang lalu. Yang mulia, Anda telah mencapai alam Xiantian. Kata-kata itu keluar dari mulut Zhao Su. Fei Hou tertegun. Dia segera menoleh ke arah Huang Xiaolong. Melihat 3 wajah di depannya, Huang Xiaolong tersenyum tipis. Aku menerobos secara tidak sengaja. Menurut Huang Xiaolong, itu memang kecelakaan. Dia tidak menyangka kejadiannya akan secepat itu. Namun, di telinga Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou, kata-kata ini seperti mantra yang memusingkan. Dia menerobos secara tidak sengaja. Seorang ahli alam Xiantian berusia 17 tahun. Ini akan menjadi sensasi di benua angin salju jika hal ini diketahui. Bahkan seorang ahli alam suci seperti Zhao Su merasa sangat terkejut. Huang Xiaolong lalu bertanya kepada Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou bagaimana cara mengatasi masalah kelebihan penarikan ki pertempuran saat menopang susunan di dalam kuali ketika seseorang sedang memurnikan pelet. Tak satu pun dari ketiganya yang terlalu memikirkannya, dan Zhao Su menjawab, itu bisa diganti dengan batu roh. Batu roh. Mata Huang Xiaolong berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang batu roh. Ya, Yang Mulia, batu roh terbentuk dari energi spiritual yang terkumpul selama bertahun-tahun, sejenis batu tambang yang mengandung energi spiritual murni di dalamnya. Kebanyakan ahli Xiantian yang memurnikan spirit dan kelas 5 akan menggunakan batu roh untuk mengaktifkan susunan di dalam kuali. Secara umum, batu roh kelas 3 sudah cukup untuk mendukung proses pemurnian 1 spirit dan kelas 5. Zhao Su menjelaskan. 1 batu roh tingkat 3 dapat membantu memurnikan 1 roh dan tingkat 5. Zhao Su melanjutkan penjelasannya tentang berbagai tingkatan batu roh.
Tingkatannya adalah tingkat 5, tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1, dengan tingkat 5 sebagai yang terendah. Di atas batu roh tingkat 1 terdapat batu roh tingkat surga. Bab 165, tiba tepat waktu di Kekaisaran Duanren. Bab 165, tiba tepat waktu di Kekaisaran Duanren. Satu batu roh tingkat 3 rupanya cukup untuk memurnikan satu roh dan tingkat 5, sedangkan batu roh tingkat 4 dan 5 dapat digunakan untuk memurnikan roh dan tingkat 4 dan di bawahnya. Batu roh tingkat 2 dan tingkat 1 digunakan untuk memurnikan roh dan tingkat 6 dan tingkat 7. Namun, harga batu roh tidaklah murah, satu batu roh tingkat 3 saja biasanya berharga sekitar 30.000 koin emas. Mengingat harga batu roh tingkat 3 adalah 30.000 koin emas, batu roh tingkat 2 sedikit menakutkan, harganya bisa mencapai 50.000 koin emas. Alih-alih merasa takut, Huang Xiaolong malah merasa lega. Batu roh tingkat 2 dengan harga 50.000 koin emas terdengar sangat mahal, tetapi bagi 9 tripod commerce milik Huang Xiaolong, kekurangan koin emas bukanlah hal yang paling dikhawatirkannya. Maka tanpa menunda lagi, mereka berempat meneruskan perjalanannya. 10 hari berlalu dan mereka semakin dekat dengan tujuan mereka minus Kekaisaran Duanren. Selama 10 hari terakhir, Huang Xiaolong menelan satu pil roh 4 tingkat tinggi dan mutiara naga api setiap hari, berkultivasi di medan perang kuno. Menstabilkan terobosan terbarunya, Huang Xiaolong tekun berlatih taktik Asura dan kitab metamorfosis tubuh secara bersamaan, meningkatkan keduanya secara bersamaan. Sekarang hari sudah malam, Huang Xiaolong berdiri di atas bukit kecil yang tandus. Kaki kanannya melangkah ke kanan dan ia membungkukkan tubuhnya dalam posisi jongkok sementara tubuh bagian atasnya condong ke depan. Kedua tangannya menekan ke bawah, menopang berat badannya. Kepalanya mendongak, bernapas dengan berirama sepanjang waktu. Ini adalah kitab suci metamorfosis tubuh tahap 10, harimau jongkok. Saat ia menarik dan mengembuskan napas, energi spiritual mengalir dan melonjak ke arah Huang Xiaolong. Beberapa lapisan kabut putih menyelimuti sosoknya. Seiring berjalannya waktu, lapisan kabut putih ini menjadi lebih padat, seolah-olah akan memadat di saat berikutnya. Dari jauh, yang bisa dilihat siapapun hanyalah kumpulan kabut putih yang sangat besar. Ini yang disebutkan oleh Yang Mulia sebelumnya, yang disebut teknik kultivasi kekuatan internal. Zhao Su bertanya, berdiri agak jauh. Fei Hou segera menjawab, benar sekali, penjaga kiri Zhao Su. Yuming menghela napas kagum, apakah teknik kultivasi tenaga dalam ini merupakan sesuatu yang diciptakan oleh penguasa? Teknik ini benar-benar memungkinkan seseorang untuk berkultivasi tanpa memiliki jiwa bela diri. Jika ada berita tentang teknik kultivasi seperti itu akan menyebabkan badai berdarah di dunia jiwa bela diri. Zhao Su mengangguk setuju, itu benar. Fei Hou, karena penguasa bersedia memberikan teknik kultivasi seni petir cair itu kepadamu, kamu harus berhati-hati agar tidak membocorkannya. Ya, penjaga kiri Zhao. Fei Hou menjawab dengan hormat, lalu berkata, penguasa berkata dia sedang berusaha meningkatkan 2 set teknik kultivasi kekuatan internal. Setelah selesai, dia akan memberikannya kepada penjaga kiri Zhao Su dan Tuan. Zhao Su dan Yuming gemetar mendengarnya, kegembiraan tampak jelas di mata mereka. Keduanya telah sampai pada kesimpulan bahwa alasan utama kultivasi Fei Hou meningkat dengan kecepatan drastis adalah karena ia melatih ki pertempuran dan kekuatan internal secara bersamaan. Kegelapan malam berangsur-angsur surut. Saat sinar cahaya pertama muncul, Huang Xiaolong mengakhiri latihannya. Saat ia mengakhiri latihan kitab metamorfosis tubuhnya, Huang Xiaolong jatuh ke dalam suasana hati yang serius. Meskipun mengolah taktik Asura dan metamorfosis tubuh pada saat yang sama sangat meningkatkan kekuatannya, mempraktikkan metode tersebut secara individual terlalu merepotkan dan memakan waktu. Tanpa sengaja, alur pemikiran ini mungkin membantunya mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk berlatih keterampilan bertarung. Ada 24 jam dalam sehari. Selain terburu-buru di jalan, sebagian besar waktu Huang Xiaolong dibagi antara berlatih taktik Asura dan kitab suci metamorfosis tubuh. Aku bertanya-tanya apakah taktik Asura dan kitab metamorfosis tubuh dapat dimulai secara bersamaan, mempraktikkan keduanya pada saat yang sama. Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benaknya. Jika memungkinkan, maka dia bisa menghemat banyak waktu. Jadi, Huang Xiaolong berdiri di sana mencoba menjalankan taktik Asura dan kitab metamorfosis tubuh secara bersamaan. Namun, saat ia menjalankan taktik Asura dan mulai mengatur napasnya, ki pertempurannya berhenti mengalir. Pada saat yang sama, pengumpulan kekuatan internalnya bertemu dengan tingkat perlawanan yang tidak diketahui. Sekitar 1 jam kemudian, Huang Xiaolong berhenti. Setelah bereksperimen selama lebih dari 1 jam, Huang Xiaolong sangat terkejut saat mengetahui bahwa ki pertempuran dan kekuatan internal dapat diedarkan secara bersamaan. Sayangnya, durasinya tidak berlangsung lama. Meskipun durasinya pendek, Huang Xiaolong percaya bahwa jika dia bertahan dalam arah ini, dia pasti akan mampu mengedarkan ki pertempuran taktik Asura dan kekuatan internal metamorfosis tubuh tanpa hambatan pada saat yang bersamaan. Ini mirip dengan saat dia memanggil roh bela diri naga kembar secara terpisah. Ketika ia pertama kali mencoba pemanggilan terpisah, kedua naga kembarnya muncul sekaligus. Hanya dengan waktu dan latihan, berulang kali, ia berhasil mengendalikan kemunculan mereka, baik saat memanggil satu roh bela diri atau keduanya bersamaan. Yang berdaulat, melihat Huang Xiaolong telah mengakhiri latihannya, Zhao Su dan yang lainnya terbang dari tempat mereka menunggu. Huang Xiaolong mengangguk, lalu suaranya berubah serius, Zhao Su, Yuming, aku punya 2 teknik kultivasi tenaga dalam yang kubuat dengan beberapa revisi, aku ingin memberikannya kepadamu, apakah kamu ingin mengolahnya? Zhao Su dan Yuming terdiam sejenak dan dibanjiri kegembiraan sambil menganggukkan kepala mereka serempak untuk menunjukkan kesediaan mereka untuk belajar. Keduanya berlutut untuk berterima kasih atas kebaikan penguasa mereka.
Huang Xiaolong menyuruh mereka bangun dan memberikan dua perangkat teknik kultivasi yang berbeda kepada Zhao Su dan Yuming. Teknik kultivasi tenaga dalam yang diwariskan Huang Xiaolong kepada Zhao Su dan Yuming adalah hal-hal yang diperolehnya secara beruntung di kehidupan sebelumnya di bumi. Secara keseluruhan, kedua teknik kultivasi ini tidak dapat dibandingkan dengan kitab metamorfosis tubuh, tetapi dalam beberapa aspek keduanya juga tidak lebih buruk. Sambil memberikan teknik kultivasi tenaga dalam kepada mereka masing-masing, Huang Xiaolong menjelaskan masalah-masalah yang mungkin sulit dipahami selama kultivasi mereka. Keduanya menanggapi semua yang dikatakannya dengan sangat serius. Beberapa jam kemudian barulah kelompok berempat itu melanjutkan perjalanan mereka. 3 hari berlalu dengan cara yang hampir sama. Selama 3 hari terakhir, Zhao Su dan Yuming berlatih sesuai dengan teknik kultivasi kekuatan internal yang diajarkan Huang Xiaolong. Setelah beberapa hari berlatih, Zhao Su dan Yuming merasa senang karena kecepatan kultivasi ki pertempuran mereka meningkat secara signifikan. Setiap kali mereka memiliki pertanyaan tentang teknik tersebut, mereka akan meminta saran dan bimbingan dari Huang Xiaolong, yang membantu mereka memecahkan masalah yang membingungkan mereka dengan mudah. Seolah-olah jawabannya adalah cahaya terang di ujung terowongan. Hari ini, matahari bersinar terang di langit, dan Huang Xiaolong beserta 3 orang lainnya menunggangi tunggangan binatang buas saat mereka berjalan melewati pegunungan. Yang mulia, dengan memperkirakan kecepatan kita akan tiba di Kekaisaran Duanren dalam waktu 1 hari lagi. Zhao Su memberitahu Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk. 1 hari lagi, meskipun mereka akan tiba di Kekaisaran Duanren besok, akan memakan waktu setengah bulan lagi bagi mereka untuk mencapai kota Kekaisaran. Mereka berada di bulan lunar ke-7. Saat mereka tiba di kota Kekaisaran, akan ada sekitar 10 hari tersisa sebelum pertempuran dimulai, jadi waktunya tepat. Semoga keadaan di kota kerajaan Luotong baik-baik saja. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Dengan perjalanan selama beberapa bulan ini, tempat-tempat yang mereka lewati sebagian besar berupa perbukitan tandus atau alam liar, dan belum ada kontak apapun dengan kota kerajaan Luotong. Namun, Sekte Pedang Besar, keluarga Marsial Ning, dan Paviliun Awan Cerah telah hancur, dan masih ada Marsekal Haotian yang mengawasi keadaan di kerajaan Luotong. Jika demikian, keselamatan keluarga Huang seharusnya tidak menjadi masalah. Suatu hari kemudian, kelompok itu akhirnya tiba di Kekaisaran Duanren. Memasuki Kekaisaran Duanren, Huang Xiaolong dapat melihat banyak orang dari kerajaan lain yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran seperti dirinya. Selain itu, ada juga para ahli dari berbagai kekuatan yang datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Pertempuran kota Kekaisaran Duanren merupakan acara terbuka, oleh karena itu, keluarga kerajaan dan pasukan terdekat akan datang untuk menonton acara tersebut. Memasuki Kekaisaran Duanren, Huang Xiaolong, Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou tidak menunda-nunda, bergegas maju langsung menuju kota Kekaisaran Duanren. 2 minggu kemudian, kelompok Huang Xiaolong tiba di tujuan mereka. Berdiri di depan tembok kota Kekaisaran, pikiran Huang Xiaolong menjadi kosong saat dia menatap pemandangan megah di depannya minus gerbang kota raksasa dan tembok kolosal. Kota kerajaan Luotong, kota kerajaan Yuai, dan semua kota kerajaan yang pernah dilihatnya selama perjalanan melewati beberapa kerajaan lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gerbang kota Kekaisaran yang berdiri di depan matanya. Mirip dengan membandingkan rumah bata lumpur kecil yang terletak di sebelah istana. Tembok kota Kekaisaran Duanren tingginya lebih dari 100 sang. Melebihi 100 sang. Luar biasa. Orang-orang yang berjalan di bawah tembok kota itu mirip semut yang merangkak di tanah. Ya, semut yang merangkak di lantai. Melihat gerbang kota Kekaisaran Duanren, Huang Xiaolong merasa sangat kecil. Namun, perasaan ini tidak hanya dirasakan oleh Huang Xiaolong, Fei Hou juga merasakan hal yang sama. Meskipun ini adalah kedua kalinya Fei Hou melihat gerbang kota Kekaisaran, keterkejutan yang dirasakannya masih sama kuatnya. Bab 166, tidak dapat menemukannya. Dibandingkan dengan Huang Xiaolong dan Fei Hou, Zhao Su dan Yuming jauh lebih tenang dan kalem. Bukannya mereka belum pernah melihat kota Kekaisaran yang lebih megah dari kota Kekaisaran Duanren. Ambil contoh markas besar Gerbang Asura. Kota Asura sendiri memiliki tembok yang lebih tinggi dari ini. Yang mulia, haruskah kita masuk? Beberapa saat kemudian, Zhao Su berbicara. Huang Xiaolong tersadar dari lamunannya, lalu menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, ayo masuk. Saat dia mengangkat kakinya menuju gerbang kota Kekaisaran Duanren, Huang Xiaolong tak kuasa menahan perasaan darahnya mendidih karena antisipasi dan kegembiraan. Kota Kekaisaran Duanren, disinilah letak tujuannya. Huang Xiaolong sangat berharap dia bisa berteriak sekeras-kerasnya ke seluruh kota Kekaisaran Duanren, aku, Huang Xiaolong, telah datang. Kelompok Huang Xiaolong mengikuti kerumunan besar yang memasuki kota Kekaisaran Duanren, tetapi ketika mereka berada di gerbang, mereka menemukan bahwa setiap individu harus membayar 100 koin emas sebagai biaya masuk. 100 koin emas. 100 koin emas cukup untuk memenuhi pengeluaran rumah tangga biasa selama setahun di sebagian besar kerajaan. Berjalan di sepanjang jalan kota Kekaisaran yang luas, Huang Xiaolong mengamati toko-toko di sekitarnya saat ia berjalan-jalan dengan santai. Jalanan itu dibangun lebar dan lapang, kira-kira 300 hingga 400 meter lebarnya, dan Huang Xiaolong memperhatikan bahwa jalan-jalan lebar ini diaspal dengan jenis batu marmer cerah yang sama. Batu marmer cerah adalah sejenis batu yang sangat keras di dunia roh bela diri, bahkan lebih keras daripada batu cahaya bintang yang digunakan untuk membangun alun-alun utama Akademi Bintang Kosmik. Tentu saja, biaya jalan-jalan ini jauh lebih mahal daripada harga alun-alun Akademi Bintang Kosmik. Sepotong batu marmer cerah harganya 1000 koin emas. Deretan jalan yang tampaknya tak berujung di dalam kota Kekaisaran yang membentang sejauh li yang tak terhitung semuanya dilapisi dengan batu marmer cerah yang sama.
Berapa juta, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta emas yang dibutuhkan untuk membangun semua ini. Jalan-jalan di kota kekaisaran yang diaspal dengan batu marmer cerah ini memancarkan aura megah, mendominasi, kaya, dan cemerlang, mewakili sebuah kerajaan tanpa norak. Bahkan dengan aliran kereta kuda yang tak ada habisnya bergerak naik turun di kota kekaisaran, jalan-jalan tidak terasa sesak sama sekali. Setelah sekitar 2 jam bertamasya, hari sudah siang. Melewati tempat bernama restoran, kemabukan yang tak terlupakan, langkah Huang Xiaolong terhenti saat ia melihat pintu masuk restoran yang penuh sesak dan kesibukan pelanggan yang tak ada habisnya. Ia melihat ke arah Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou dan berkata, dari kelihatannya, restoran ini tidak terlihat buruk. Haruskah kita masuk dan mencoba sesuatu? Baik, Tuan Muda, jawab ketiganya serempak. Di depan umum, Zhao Su juga menyebut Huang Xiaolong sebagai Tuan Muda, seperti Yu Ming dan Fei Hou. Oleh karena itu, mereka berempat berjalan menuju restoran intoksikasi tak terlupakan. Restoran itu memiliki 3 lantai, dan ketika Huang Xiaolong masuk ke dalam bersama Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou, tidak ada meja kosong yang tersedia. Mereka naik ke lantai pertama. Meskipun ada beberapa tempat yang tersedia, semuanya diperuntukkan untuk 2 orang, dan kelompok Huang Xiaolong beranggotakan 4 orang. Ayo naik ke lantai 2, kata Huang Xiaolong. Namun, ketika mereka berempat hendak menaiki tangga, 2 pekerja restoran menghalangi jalan mereka dan menjelaskan dengan sopan, para tamu, mohon maaf atas gangguan kami, tetapi lantai 2 restoran kami sudah dipesan. Hanya tamu yang memegang gelar bangsawan Baron Kekaisaran Duanren dan di atasnya yang boleh naik ke lantai 2. Meskipun kata-kata yang diucapkan terdengar sopan, namun tidak dapat menyembunyikan penghinaan yang merendahkan di mata mereka. Mata Zhao Su dan Yu Ming menajam saat mereka melihat kedua pekerja itu. Yu Ming lalu memberikan tekanan tak terlihat pada mereka. Di atas restoran intoksikasi tak terlupakan, badai dahsyat berkumpul, berputar-putar seperti tornado, bersiul dengan marah. Tiba-tiba, seluruh ruangan di restoran intoksikasi yang tak terlupakan terasa membeku, dan restoran yang berisik itu menjadi sunyi dalam sekejap mata. Dari lantai dasar, ke lantai pertama, dan bahkan ke lantai 2, setiap pasang mata menatap Yu Ming dengan ketakutan yang berenang di balik iris matanya. Di bawah tekanan yang diberikan oleh Yu Ming, kedua pekerja restoran, kecil, itu hampir kehabisan napas di tempat. Karena ngeri, kaki mereka menyerah dan mereka jatuh berlutut tepat saat kata-kata mereka berakhir. Ini, sangat kuat. Pria parubaya itu pasti berada di tingkat ke-9 Xiantian, atau mungkin bahkan di tingkat ke-10 Xiantian. Dia pasti seseorang yang sangat dekat dengan keberadaan alam Sein yang mengerikan. Siapakah keempat orang itu? Sepertinya pria parubaya itu adalah pengawal pemuda itu. Para ahli di kota Kekaisaran Duanren dan kerajaan lain di lantai 2 berbisik di antara mereka sendiri, merasakan tekanan luar biasa yang datang dari Yu Ming. Di kota Kekaisaran Duanren, ahli Xiantian bukanlah hal yang jarang, tetapi itu tidak termasuk prajurit Xiantian Orde ke-7 dan di atasnya. Prajurit Xiantian Orde pertama hingga ketiga diklasifikasikan sebagai Xiantian Orde awal, prajurit Orde ke-4 hingga ke-6 berada di Orde tengah, dan ahli Orde ke-7 hingga ke-9 disebut sebagai Orde tinggi. Status dan identitas seorang ahli alam Xiantian tingkat awal tidak diragukan lagi berbeda dari ahli alam Xiantian tingkat tinggi. Di antara para pangeran kekaisaran yang paling berbakat di Kekaisaran Duanren, bahkan Duan Wuhen masih hanya seorang ahli Xiantian Orde ke-10. Sementara semua orang masih terkejut dengan kejadian itu, seorang pria parubaya yang tampaknya adalah pemilik restoran terlihat berlari menaiki tangga dengan cemas dengan 2 pengawal di belakangnya. Kedua pengawal itu juga ahli Xiantian, tetapi mereka hanya berada di Xiantian Orde kedua. Sesampainya di lantai pertama, pemilik restoran hampir bersujud di hadapan Yu Ming, bertanya dengan sangat sopan apa yang tampaknya menjadi masalahnya. Setelah mengetahui alasannya, pemilik restoran itu meminta maaf kepada Huang Xiaolong, Yu Ming, dan 2 orang lainnya. Wajahnya pucat pasi, dan dia berharap bisa menikam kedua pekerja itu sampai mati. Tuan Muda, kami akan segera menyiapkan kamar pribadi di lantai 2 untuk Anda. Kata pemilik restoran sambil menuntun mereka ke sebuah kamar di lantai 2. Huang Xiaolong awalnya tidak berniat memaksakan diri naik ke lantai 2, tetapi Yu Ming bertindak terlalu cepat dengan melepaskan aura penindasannya yang mengakibatkan situasi saat ini. Pada saat ini, dia hanya bisa menuruti niat, baik, dan kesopanan pemilik restoran terhadap Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou dengan naik ke ruang pribadi di lantai 2. Karena semua itu sudah terjadi, maka dia sebaiknya memasuki kota kekaisaran dengan cara yang menonjol. Bagaimanapun, mustahil bagi Huang Xiaolong untuk tetap bersikap rendah hati bahkan jika dia ingin melakukannya dalam pertempuran kota kekaisaran dalam waktu 10 hari. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, menarik perhatian sekarang tidak akan membuat banyak perbedaan. Tentu saja, sebagai seseorang yang memiliki jiwa bela diri naga hitam ilahi primordial yang mewakili kerajaan Luotong dan Akademi Bintang Kosmik dalam pertempuran kota kekaisaran ini, pasti ada orang-orang dari keluarga kekaisaran Duanren dan kekuatan lain yang memperhatikannya bahkan sebelum ini. Memimpin rombongan Huang Xiaolong ke lantai 2, pemilik restoran mengantar mereka ke ruang privat nomor 3. Total ada 12 ruang privat di lantai 2. Semakin rendah nomor kamar, semakin tinggi identitas tamu. Terutama, kamar nomor 1 disediakan khusus untuk para ahli Sein Realm, tetapi biasanya kosong sepanjang tahun. Kalau saja pemilik restoran itu tahu ada seorang ahli alam suci di antara keempat orang itu, dia pasti sudah membawa mereka ke ruang pribadi nomor 1 secepatnya sehingga pantatnya kelihatan seperti terbakar. Unforgettable Intoxication adalah salah satu restoran terbesar di kota Kekaisaran Duanren, tetapi hanya pada hari pembukaan, seorang ahli Sein Realm akan berkunjung. Oleh karena itu, ruang pribadi pertama dibiarkan kosong sejak pertempuran kota Kekaisaran terakhir. Kamar pribadi nomor 3 yang mereka masuki didekorasi dengan mewah, mirip rumah besar berskala kecil.
Saat mereka masing-masing duduk, Huang Xiaolong memerintahkan pemilik restoran untuk menyajikan hidangan dan anggur terkenal mereka dan menyuruhnya pergi. Sambil mengangguk dengan hormat, pemilik restoran meninggalkan ruangan. Ketika Huang Xiaolong diantar ke kamar pribadi nomor 3, di kamar pribadi nomor 2 duduk seorang pria muda mengenakan jubah brokat emas yang tampaknya berusia pertengahan 20-an. Pria muda itu tampan, meskipun menunjukkan pesona yang agak jahat. Terutama, di matanya ada cahaya keemasan yang memantul setiap kali mereka bergerak. Pemuda itu mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat pelan kepada penjaga di belakangnya. Pergi dan periksa identitas orang itu. Aku ingin tahu latar belakang keempat orang itu dalam 1 jam. Baik, Tuan Muda, jawab penjaga itu dengan penuh hormat dan keluar dari ruangan. Jari-jarinya yang panjang dan ramping mengetuk permukaan meja dengan lembut, membentuk nada-nada merdu saat digerakkan. Pada saat ini, seorang wanita muda cantik berusia pertengahan 20-an, sama seperti pria muda itu dengan kulit yang begitu kenyal dan lembab seolah-olah embun berkilauan di atasnya, duduk di samping pria muda itu dan tertawa, gelak tawanya yang berdenting mirip dengan kelereng yang jatuh ke mangkuk, menggoda telinga. 2 gumpalan daging di bagian depan bergetar tanpa henti seolah-olah mereka dapat melarikan diri kapan saja dari ikatan mereka. Bibir wanita itu melengkung menawan saat dia tertawa, bibir merahnya bergerak saat dia berkata, aku tidak menyangka bangsawan muda tak berhati, kita suatu hari akan menunjukkan minat pada orang lain. Pemuda itu mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya, kamu, Zhao Wuji, lebih tertarik pada mereka daripada aku. Zhao Wuji terus tertawa genit saat dia menatap pemuda itu, seluruh tubuhnya tampak bersandar padanya dengan 2 gumpalan daging menempel padanya, kali ini kau salah, aku lebih tertarik padamu daripada orang lain. Para penjaga di dalam kamar pribadi nomor 2 menelan ludah dengan gugup. Namun si pemuda, hairless yang nobel, mendorong wanita itu menjauh tanpa perasaan apapun, aku tidak tertarik padamu. Senyum di wajah Zhao Wuji menjadi semakin cemerlang ketika mendengar itu, itulah alasan mengapa aku tertarik padamu. Beberapa saat kemudian, penjaga yang pergi tadi kembali, melapor kepada pemuda itu, Tuan Muda, kami sudah mengetahuinya. Pemuda berambut hitam itu bernama Huang Xiaolong, perwakilan kerajaan Luotong dan Akademi Bintang Kosmik untuk pertempuran kota Kekaisaran Duanren tahun ini. Kekuatannya berada di puncak Ordo ke-10 akhir. Zhao Wuji mencibir dengan nada menghina, hanya seorang bocah nakal di puncak Ordo ke-10, pria yang tidak menarik, bibi ini sama sekali tidak tertarik. Pada saat ini, penjaga itu melanjutkan laporannya, namun, Huang Xiaolong ini baru berusia 17 tahun tahun ini. 17 tahun, bangsawan muda tak berperasaan dan Zhao Wuji tercengang, lalu wajah mereka berubah jelek. Seorang prajurit puncak Ordo ke-10 berusia 17 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang anak berusia 17 tahun mencapai puncak Ordo ke-10 akhir? Zhao Wuji berseru kaget. Menurut pengetahuannya, bahkan pemimpin 5 keluarga besar Kekaisaran Duanren, bahkan Duan Wuhen yang merupakan pangeran kekaisaran tidak maju ke puncak akhir Ordo ke-10 pada usia 17 tahun. Aku tidak berbohong. Penjaga itu melanjutkan, bawahan memverifikasi usia Huang Xiaolong, dan roh bela dirinya adalah naga ilahi primordial, roh bela diri 12 tingkat atas. Semangat bela diri tingkat atas 12, naga hitam ilahi. Sekali lagi, bangsawan muda tak berperasaan dan Zhao Wuji terkejut. Namun di saat berikutnya, bangsawan muda tak berperasaan mengerutkan kening, bahkan jika Huang Xiaolong ini memiliki 12 roh bela diri tingkat atas, kecepatan kultivasinya tidak akan secepat ini. Dia juga memiliki 12 roh bela diri tingkat atas dan segudang sumber daya kultivasi dari klannya, namun kecepatan kultivasinya tidak seseram Huang Xiaolong. Jelas saja, Zhao Wuji pun memikirkan hal ini ketika sebuah cahaya berkilauan melintas di matanya. Bagaimana dengan 3 orang lainnya? Tanya hairless yang nobel kepada penjaga itu. Ketika ditanya langsung, penjaga itu segera melanjutkan, salah satu dari ketiganya bernama Fei Hou, saudara muda Marsekal Hao Tian dari kerajaan Luotong, tetapi Fei Hou dan Hao Tian memanggil Huang Xiaolong, Tuan Muda. Anehnya, Huang Xiaolong berasal dari keluarga kecil kerajaan Luotong, dan latar belakangnya biasa saja. Cahaya yang mengetahui berkedip di mata hairless yang nobel, Huang Xiaolong ini punya identitas lain. Kalau tidak, mustahil bagi seseorang dari latar belakang biasa untuk mendengar Marsekal Hao Tian menyebut mereka sebagai Tuan Muda. Zhao Wuji menganggukkan kepalanya tanda setuju. Bagaimana dengan 2 orang yang tersisa? Tanya hairless yang nobel. Penjaga itu ragu sejenak sebelum mengakui, 2 orang lainnya, bawahan belum dapat menemukan apapun. Tidak dapat menemukannya, hal ini membingungkan bangsawan muda tanpa hati. Catatan, 1. Hairless yang nobel adalah nama panggilan. Bab 167, Pertempuran Kota Kekaisaran dimulai. Zhao Wuji sama bingungnya dengan bangsawan muda tak berperasaan, Yao Fei. Dia tahu betul keluarga Yao Fei, jaringan intelijen keluarga Yao membentang jauh dan luas di seluruh Kekaisaran Duanren dan dikenal sebagai entitas mahatau, namun mereka tidak dapat menemukan informasi apapun mengenai identitas kedua orang itu. Kedua orang ini bukan dari Kekaisaran Duanren. Zhao Wuji tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan kata-kata itu langsung keluar dari mulutnya. Hanya penjelasan ini yang dapat membenarkan alasan kegagalan. Mata bangsawan muda yang tak berperasaan Yao Fei mengamati berbagai kemungkinan. Tuan Muda, para penjaga bertanya, saya tidak punya hal lain untuk Anda lakukan saat ini, mundurlah. Yao Fei melambaikan tangan kepada penjaga itu. Baik, Tuan Muda, jawab penjaga itu sambil membungkuk, lalu meninggalkan ruangan itu. Pada saat yang sama, di ruang pribadi nomor 3, pemilik restoran dengan hati-hati menyajikan hidangan ke meja. Baru setelah Huang Xiaolong dan yang lainnya membuka kendi anggur, mencicipinya, dan mengucapkan beberapa patah kata pujian, pemilik restoran meninggalkan ruangan.
Huang Xiaolong, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou bersulang saat aroma anggur harum memenuhi ruangan. Dari pengantar yang diberikan oleh pemilik sebelumnya, anggur tersebut disebut Beauty Aller Wine. Saat cairan tersebut meluncur ke tenggorokan, rasanya mengingatkan kita pada rasa wanita cantik, setiap rasa berbeda tetapi juga serupa. Saat mencicipi tegukan pertama, Huang Xiaolong memutuskan bahwa dia sangat menyukai anggur itu. Rasanya jauh lebih enak daripada Fairy Wine atau Snow Moon Wine, walaupun kedua anggur itu tidak buruk, rasanya agak monoton untuk meminumnya sepanjang waktu. Kelompok Huang Xiaolong meninggalkan restoran intoksikasi tak terlupakan setelah 2 jam. Saat ini, Huang Xiaolong tidak memiliki banyak barang di cincin spasialnya selain anggur. Jika Ren Wokuang tahu Huang Xiaolong menggunakan cincin Asura terutama untuk menyimpan anggur, orang hanya bisa membayangkan bagaimana reaksinya. Setelah meninggalkan restoran, kelompok Huang Xiaolong tiba di sebuah penginapan bernama Solitary Longing. Mereka memutuskan untuk tinggal di sana, menyewa 4 kamar dan pergi untuk beristirahat. Tempat untuk kompetisi bela diri pertempuran kota kekaisaran akan diadakan di alun-alun di seberang istana kekaisaran dalam waktu 10 hari, dan penginapan kerinduan soliter yang telah mereka pilih tidak jauh dari sana. Sementara Huang Xiaolong dan yang lainnya sedang beristirahat di dalam penginapan, di dalam labirin istana kekaisaran kota kekaisaran Duanren, dan di istana bawah tanah yang dalam, duduk seorang pria parubaya mengenakan jubah naga. Pria parubaya itu tidak tinggi atau kurus, dan ada jejak karakter yang jelas di antara kedua alisnya. Jika seseorang melihat dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa jejak karakter tunggal ini sebenarnya adalah bilah patah yang menyusut satu. Bilah patah alias Duanren, Kekaisaran. Yang Mulia Kaisar. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian jubah resmi istana kekaisaran memasuki istana bawah tanah, dengan hormat membungkuk kepada lelaki yang sedang duduk. Yang Mulia, pria parubaya ini adalah Kaisar Duanren dari Kekaisaran Duanren. Di seluruh Kekaisaran Duanren, satu-satunya orang yang bisa disambut dengan gelar, Yang Mulia Kaisar, adalah Kaisar Duanren sendiri. Bangunlah, Kaisar Duanren berbicara. Suaranya lembut dan ringan, namun mengandung keagungan yang tak tertandingi. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Lelaki tua berjubah resmi itu menjawab dengan nada rendah hati dan hormat, baru kemudian lelaki tua itu berdiri. Yang Mulia, Xie Putih, Yang Gang, Pang Yu, Cui Li, Daisani, dan Huang Xiaolong, ke-6 orang ini semuanya telah tiba di kota kekaisaran. 6 orang ini adalah individu berbakat yang berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini, para jenius yang memiliki bakat luar biasa dalam semangat bela diri. Setiap tahun, peserta dengan bakat luar biasa dalam semangat bela diri akan diberi perhatian ekstra. Kaisar Duanren mengangguk, Cheng Jian, menurutmu, siapa di antara ke-6 orang ini yang akan menjadi juara tahun ini? Orang tua berjubah resmi, Cheng Jian, berbicara dengan serius, kemungkinan besar, Xie Putih. Kaisar Duanren mengangguk, begitu juga aku setuju. Namun, nadanya tiba-tiba berubah, tapi, Huang Xiaolong itu, suruh Buya untuk lebih memperhatikannya. Huang Xiaolong, Cheng Jian terkejut. Sejauh pengetahuannya, di antara ke-6 orang yang memiliki bakat seni bela diri luar biasa, hanya Huang Xiaolong ini yang merupakan prajurit Haltian tingkat akhir Orde ke-10, sedangkan 5 orang lainnya semuanya telah memasuki Xiantian tingkat pertama dan di atasnya. Huang Xiaolong ini mungkin memiliki 12 jiwa bela diri tingkat atas, tetapi kekuatannya terbatas saat ini. Apakah dia bisa masuk 10 besar masih dipertanyakan, tetapi Kaisar benar-benar ingin mereka memperhatikan Huang Xiaolong. Sementara pikiran-pikiran ini berenang di benak Cheng Jian, Kaisar Duanren berkata, Huang Xiaolong mungkin bukan seorang prajurit Xiantian, tetapi kekuatannya tidak lemah. Dia pernah mengalahkan seorang tetua Akademi Bintang Kosmik, seorang ahli Xiantian Orde pertama. Memasuki 10 besar tidak akan menjadi masalah bagi Huang Xiaolong, dan jangan lupa, dia baru berusia 17 tahun. Ya, Yang Mulia, menteri ini tahu apa yang harus dilakukan. Cheng Jian menjawab dengan hormat. Kamu bisa mundur. Kaisar Duanren berkata, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pertempuran kota kekaisaran kita, datanglah melapor kepadaku kapan saja. Cheng Jiang membalas perintah itu dengan hormat dan memberi hormat dengan pantas sebelum meninggalkan ruangan. Di sisi lain, Huang Xiaolong tidak berkeliling bersama Zhao Su atau siapapun setelah menginap di Solitary Longing Inn. Sebagai gantinya, ia mengaktifkan God Binding Ring dan memasuki medan perang kuno untuk berkultivasi. Huang Xiaolong melanjutkan usahanya untuk berlatih taktik Asura dan kitab metamorfosis tubuh secara bersamaan. Saat ia terus berusaha, aliran kekuatan internal dan ki pertempuran menjadi lebih lancar di setiap putaran latihan. Sambil berupaya menggabungkan ki pertempuran dan latihan kekuatan internal, Huang Xiaolong mulai berlatih gerakan kelima dari ilmu pedang Asura, bunga dari pantai lainnya. Huang Xiaolong telah mencapai penyelesaian utama dalam jurus keempat dari Asura Sword Skill, State of Abundant Lightning. Satu-satunya hal yang kurang darinya sekarang adalah ki pertempuran yang lebih kuat. Saat dia tumbuh lebih kuat, kekuatan serangan setiap jurus berlipat ganda sejajar dengan kekuatannya. Huang Xiaolong mempelajari deskripsi dan rute ki pertempuran yang dibutuhkan untuk melakukan jurus kelima, bunga dari pantai lain, dari pecahan catatan itu dan menghafalnya. Berdiri di medan perang kuno, pedang Asura berayun keluar. Ketika kedua bilah pedang itu diayunkan, berpuluh-puluh sinar cahaya pedang yang terang berputar di udara, berkumpul menjadi 2 kuntum bunga berwarna ungu tua pekat, warna yang sama persis dengan ki pertempuran akhirat Huang Xiaolong. 2 bunga berwarna ungu tua bermekaran dan terus berputar di udara, cemerlang dan hidup. Berputar-putar mekar, kedua bunga itu melayang dalam radius 30 meter di depan Huang Xiaolong, tanpa tindakan lebih lanjut. Tanpa peringatan, kedua bunga itu menghilang, diikuti oleh gemuruh yang datang dari 100 meter di depan di mana 2 batu besar berubah menjadi debu.
Huang Xiaolong memejamkan matanya, membayangkan serangan dan aliran ki pertempurannya tadi. Menurut deskripsi catatan itu, kedua bunga itu disebut bunga dari pantai seberang. Bunga dari pantai seberang, mekar penuh di sisi lain, begitu jauh namun begitu dekat namun begitu jauh. Serangan mereka tidak dapat diprediksi, membuat lawan kesulitan untuk bertahan melawan mereka. Ketika bunga dari pantai seberang menghilang dari sisi lain, ia merenggut nyawa lawan dalam satu serangan. 10 hari telah berlalu, Huang Xiaolong hampir dapat mengedarkan ki pertempuran dan kekuatan internalnya secara bersamaan tanpa perlawanan apapun selama latihan, dan gerakan kelima dari keterampilan pedang Asura mengalami kemajuan besar. Selama serangan, saat bunga-bunga mekar lebih terang, durasi waktu bertahannya akan lebih pendek, tetapi pada saat yang sama, kekuatan serangannya lebih kuat. Kadang-kadang saat berlatih Flower of the Outer Shore, Huang Xiaolong akan mencampur Tempest of Hell, Thirst of Asura, Wrath of Nether King, dan State of Abundant Lightning, berusaha sekuat tenaga untuk menggabungkan keempat gerakan ini juga. Untuk saat ini, Huang Xiaolong telah berhasil menggabungkan Tempest of Hell dan Thirst of Asura, dan skala kekuatan serangannya telah meningkat secara signifikan. Dengan latihannya yang tekun, kultivasi ki pertempuran Huang Xiaolong sedikit lebih maju selama 10 hari ini. Setelah meminum roh dan 4 tingkat tinggi dan mutiara naga api, serta menyerap energi spiritual di medan perang kuno, kekuatan Huang Xiaolong tumbuh setiap hari. 10 hari telah berlalu dan hari pertempuran kota kekaisaran telah tiba. Saat cahaya pagi muncul, rasanya seolah-olah seluruh kota kekaisaran menjadi ramai. Lautan manusia terlihat di jalan-jalan di segala arah. Tahun ini telah berubah menjadi momen besar bagi kota kekaisaran Duanren. Rakyat biasa yang tinggal di kota kekaisaran juga akan pergi menonton pertempuran. Huang Xiaolong keluar dari kamarnya dan melihat Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou sudah menunggunya. Yang berdaulat, melihat Huang Xiaolong, mereka bertiga dengan cepat melangkah keluar. Huang Xiaolong mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, ayo pergi ke lapangan Duanren di kota kekaisaran Duanren. Bab 168, bolehkah aku duduk di sini? Baik, Yang Mulia. Zhao Su dan dua orang lainnya menyetujui perkataan Huang Xiaolong serempak. Huang Xiaolong berbalik dan melangkah keluar dari penginapan bersama Zhao Su dan yang lainnya menuju pintu masuk utama istana kekaisaran Duanren. Ketika berjalan ke jalan, ada kepala-kepala yang bergoyang-goyang di mana-mana di antara kerumunan yang padat, mengalir ke satu titik tujuan. Pintu masuk utama istana kekaisaran Duanren. Lapangan Duanren. Kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang berjalan dengan sabar, mengikuti arus kerumunan menuju ke arah alun-alun. Setengah jam kemudian, keempatnya tiba di alun-alun Duanren. Sangat besar bukanlah deskripsi yang tepat untuk menggambarkan lapangan Duanren. Parade militer kekaisaran Duanren yang diadakan setiap dekade diadakan di lapangan tersebut. Dengan demikian, orang dapat membayangkan betapa besarnya lapangan Duanren. Tepat di seberang lapangan Duanren terdapat tembok tinggi istana kekaisaran Duanren yang megah. Tembok istana kekaisaran tingginya hampir sama dengan tembok kota kekaisaran, tetapi perbedaannya terletak pada aura megah yang terpancar di balik tembok istana kekaisaran. Tim tentara yang mengintimidasi ditempatkan di sekeliling alun-alun. Huang Xiaolong, Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou berjalan ke arena tempat 10 panggung pertempuran didirikan, serta panggung tamu. Tepi luar arena pertempuran juga dijaga ketat oleh tentara yang menghalangi kerumunan agar tidak terlalu dekat dengan panggung. Hanya orang jenius yang mewakili kerajaan mereka seperti Huang Xiaolong yang memenuhi syarat untuk masuk. Saat Huang Xiaolong tiba, lapangan Duanren sudah dipenuhi orang, tapi untungnya para jenius perwakilan kerajaan memiliki pintu masuk terowongan khusus ke arena pertempuran. Berhenti di depan pintu masuk khusus, Huang Xiaolong berkata kepada 3 temannya, tunggu aku di luar. Baik, Tuan Muda, jawab ketiganya. Berjalan di sepanjang terowongan, Huang Xiaolong muncul di bagian depan arena pertempuran, mengambil token partisipasi yang diberikan Sun Zhang dan Xiong Chu kepadanya. Melihat token itu, para prajurit yang berjaga membuka celah kecil, yang memungkinkan Huang Xiaolong memasuki area arena pertempuran. Setelah masuk ke dalam, Huang Xiaolong berjalan menuju tempat istirahat yang telah dipersiapkan untuk para peserta yang datang dari semua kerajaan. Ketika dia tiba, Huang Xiaolong melihat bahwa cukup banyak dari mereka sudah ada di sana, dan setelah melihat sekilas, dia membuat perkiraan kasar bahwa ada 7 hingga 800 orang. Namun kedatangannya mengundang keributan ketika orang-orang jenius dari kerajaan lain melihatnya berjalan ke tempat peristirahatan. Anak ini juga peserta pertempuran kota kekaisaran. Jangan bercanda, dia terlihat seperti berusia tidak lebih dari 18 tahun. Baru berusia 18 tahun dan anak ini datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran, kalau bukan karena dia yang sangat percaya diri dengan kekuatannya, maka dia mungkin seorang idiot yang sombong. Para murid jenius dari kerajaan-kerajaan yang setia pada kekaisaran Duanren memandang Huang Xiaolong dengan berbagai makna di mata mereka. Salah satu persyaratan untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran adalah berusia di bawah 30 tahun. Oleh karena itu, sebagian besar para jenius ini akan berkultivasi hingga usia 30 atau mendekati 30 sebelum ikut serta dalam acara ini. 1 ons lebih kuat berarti peluang yang sedikit lebih tinggi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran sebelum mencapai usia 20 sangat sedikit, atau mungkin lebih tepat untuk mengatakan hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Setinggi apapun bakat Huang Xiaolong, para jenius kerajaan lain ini enggan untuk percaya bahwa anak laki-laki berusia 17 tahun cukup kuat untuk mengguncang mereka. Tentu saja, di balik tatapan itu, tersirat rasa jijik. Namun, di antara sekelompok orang jenius ini, ada seorang pemuda berjubah putih yang berusia sekitar 27 hingga 28 tahun yang menatap Huang Xiaolong dengan serius sejak kemunculannya.
Huang Xiaolong. Itu benar-benar Huang Xiaolong. Bocah nakal ini juga datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Mengapa? Mengapa begitu cepat? Pemuda berjubah putih itu mengalami trauma. 2 tahun lalu, di kerajaan Yuwei, pemuda berjubah putih melihat seluruh adegan di mana Huang Xiaolong mengalahkan Yang An di jalan. 2 tahun lalu, Huang Xiaolong seharusnya hanya seorang prajurit Orde ke-9, bahkan belum mencapai seorang prajurit Orde ke-10. Dia ingat hari itu dengan jelas, bakat yang ditunjukkan Huang Xiaolong sangat memengaruhinya. Sebelumnya dia berpikir, jika Huang Xiaolong diberi waktu 10 tahun untuk berkultivasi, maka saat itu, tempat pertama dalam pertempuran kota kekaisaran Duanren tidak lain adalah dia, Huang Xiaolong. Sayangnya, tidak sampai 10 tahun. Hanya dalam waktu 2 tahun, Huang Xiaolong sudah ada di sini, ikut serta dalam pertempuran kota kekaisaran. 2 tahun, seberapa besar kekuatannya meningkat. Ordo ke-10. Pemuda berjubah putih itu merenung dalam hati. Pemuda berjubah putih ini adalah wakil kerajaan Yuwei tahun ini, Zhou Jie. Hanya seorang pendekar Ordo ke-10 dan dia berani ikut ambil bagian dalam pertempuran kota kekaisaran. Zhou Jie mengernyitkan alisnya. Menurut pendapat pemuda berjubah putih itu, 2 tahun saja terlalu cepat bahkan dengan kecepatan kultivasi Huang Xiaolong. Paling-paling, dia seharusnya hanya seorang prajurit Ordo ke-10, terlebih lagi, dia mungkin baru saja mencapai Ordo ke-10. Basis kultivasi Ordo ke-10 di semua akademi kerajaan dapat dianggap sebagai seorang ahli, tetapi di mata banyak jenius yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran, itu adalah anak tangga terbawah sebagai umpan meriam. Namun, karena Huang Xiaolong berhasil meraih gelar juara umum Cosmic Star Academy, kekuatannya jelas tidak terbatas pada level prajurit Orde ke-10. Ini adalah penilaian terakhir Zhou Jie. Huang Xiaolong mendengarkan diskusi di sekitarnya, mengabaikan tatapan yang diarahkan padanya saat ia berjalan menuju kursi kosong. Ia duduk dengan tenang dan menunggu dengan sabar hingga pertempuran dimulai. Setelah Huang Xiaolong tiba, banyak jenius dari kerajaan lain juga berdatangan berturut-turut, ketika tiba-tiba, terjadi keributan di kerumunan orang. Xie Putih ada di sini. Menurut rumor, Xie Putih memiliki jiwa bela diri tingkat 13, Black Flame Phoenix. Dan dia seharusnya berhasil mencapai Xiantian Second Order setahun yang lalu. Xiantian Orde kedua, semangat bela diri Black Flame Phoenix. Xie Putih ini terlalu menakutkan, tidak diragukan lagi tempat pertama kali ini adalah miliknya. Sebagian besar keluarga besar dan pasukan di kota kekaisaran Duanren bertaruh bahwa Xie Putih akan mengambil tempat pertama kali ini. Mendengar pujian tak berujung terhadap Xie Putih, Huang Xiaolong menjadi penasaran dan menoleh. Seorang pemuda dengan pakaian tempur berwarna merah menyala berjalan ke arahnya. Pemuda itu bertubuh jangkung, seakan-akan setiap otot di tubuhnya mengandung daya ledak yang tak terbayangkan. Bahkan alisnya berwarna merah menyala. Saat ia berjalan, cahaya bara api samar-samar tampak mengikuti gerakannya. Ini Xie Putih, agresif dan mendominasi. Xie Putih, nama itu terlintas dalam benak Huang Xiaolong. Dilihat dari reaksi orang banyak, Xie Putih ini kemungkinan besar adalah peserta terkuat dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini. 13 roh bela diri tingkat atas, Black Flame Phoenix. Xiantian Orde kedua. Tidak diragukan lagi, Xie Putih ini akan menjadi lawan yang kuat. Saat memasuki area istirahat, Xie Putih berjalan ke kursi kosong di dekat Huang Xiaolong dan memilih kursi yang berjarak 5 meter darinya. Saat Xie Putih duduk, semburan udara panas keluar. Para jenius yang awalnya duduk di area itu berseru kaget, semuanya berlari menjauh dari tempat duduk mereka, mundur karena semburan panas yang tiba-tiba itu. Udara panas itu melesat ke arah Huang Xiaolong, tetapi saat masih berjarak 1 meter, ia berhenti seperti bertemu dengan penghalang perlawanan yang tak terlihat. Huang Xiaolong duduk dalam pose meditasi, tenang bagaikan siang hari. Xie Putih mengeluarkan suara terkejut. Menatap Huang Xiaolong, percikan merah menyala berkilauan di matanya karena dia tidak menyangka Ki Api Phoenix-nya benar-benar akan dilawan oleh seorang pemuda yang berusia tidak lebih dari 18 tahun. Wajah-wajah calon 10 besar itu berkelebat satu persatu dalam benaknya, namun tak satu pun yang cocok dengan ciri-ciri pemuda di dekatnya ini. Menarik, pikir Xie Putih. Para jenius lain yang hadir juga terkejut melihat Huang Xiaolong menghentikan Ki Api Phoenix milik Xie Putih. Apa, anak kecil itu benar-benar menghentikan Ki Api Phoenix milik Xie Putih? Dari mana anak ini datang? Namun, para jenius yang baru saja menghindari Ki Api Xie Putih mencibir. Itu karena bocah kecil ini berkultivasi dalam Ki pertempuran elemen dingin, dan secara kebetulan menahan Ki Api Phoenix milik Xie Putih. Selain itu, Xie Putih cukup baik hati untuk menahannya. Apakah menurutmu bocah kecil ini begitu hebat sehingga dia bisa menahan panas? Benar, itu pasti alasannya. Huang Xiaolong tetap tenang meski ejekan terus berlanjut. Ini Yang Gang ada di sini. Pada saat ini, gelombang keributan lain melanda kerumunan. Yang Gang, puncak akhir Xiantian Orde pertama, semangat bela dirinya adalah kelas atas 12, binatang yin surgawi. Seorang pria muda berjubah brokat hijau terlihat berjalan masuk. Yang Gang. Huang Xiaolong melirik pendatang baru itu, tanpa gangguan. Pemilik jiwa bela diri berbakat hebat lainnya. Dia tidak menyangka bahwa dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini, begitu banyak dari mereka akan muncul. Dan yang lebih hebatnya lagi, bahkan bertemu dengan 2 orang jenius berturut-turut yang memiliki jiwa bela diri hebat di atas tingkat 11. Termasuk Huang Xiaolong, jumlahnya menjadi 3. Di masa lalu, pertempuran kota kekaisaran hanya mengumpulkan roh bela diri tingkat 11. Jumlah pendaftar maksimal hanya 2 orang. Kemunculan Yang Gang membuat para jenius di sekitarnya berbisik-bisik lagi, Yang Gang inilah yang paling mungkin menjadi kandidat untuk posisi kedua. Saat masuk,
Yang Gang tercengang oleh kehadiran Xie Putih, dan kobaran api perang yang kuat menyala di matanya saat ia langsung menuju ke posisi Xie Putih. Tindakan Yang Gang langsung menarik perhatian banyak orang jenius, dan mereka menoleh untuk menonton. Berdiri di hadapan Xie Putih, Yang Gang berkata, mengenai pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Aku pasti akan mendapat tempat pertama. Xie Putih, aku pasti akan mengalahkanmu. Xie Putih tertawa pelan setelah mendengar kata-kata ini, kalahkan aku. Kita lihat saja setelah kau mengalahkannya. Matanya menunjuk ke arah Huang Xiaolong yang berjarak 5 meter. Yang Gang menoleh ke arah yang sama, dan melihat wajah Huang Xiaolong, dia tertegun dan berbalik menghadap Xie Putih dengan marah, apa maksudmu? Menurut Yang Gang, Xie Putih sedang membandingkannya dengan seorang pemula berusia 17 tahun, dan ada perasaan kuat bahwa ia diremehkan, atau lebih buruk lagi, dicemooh. Xie Putih tidak mau menjawab, dan itu membuat wajah Yang Gang menjadi gelap dan muram, menatap Huang Xiaolong dengan melotot. Pang kecil, kuharap kau tidak akan bertemu denganku di panggung. Jika kau bertemu, aku akan memastikan kau turun dari panggung dengan posisi menyamping. Yang Gang melampiaskan seluruh amarahnya pada Huang Xiaolong. Benarkah? Huang Xiaolong bereaksi dengan tenang. Melihat Huang Xiaolong berani membalasnya di depan umum, suhu di matanya turun drastis, cahaya tajam bersinar di matanya. Namun, sebelum pertempuran kota kekaisaran dimulai, dilarang untuk bertarung di bawah panggung. Bahkan dia tidak berani melanggar aturan ini. Tatapan dingin Yang Gang menatap wajah Huang Xiaolong, lalu mendengus dan duduk di kursi kosong. Hei, bocah itu sudah menyinggung Yang Gang. Kalau Dewi Fortuna tidak berpihak padanya, dan dia benar-benar bertemu dengan Yang Gang di atas panggung nanti, dia pasti akan berakhir sengsara. Beberapa orang jenius yang lari karena tidak mampu menahan ki api Phoenix milik Xie Putih berubah menjadi sombong atas kemalangan yang menimpa Huang Xiaolong. Tak lama kemudian, kerumunan kembali bersemangat. Kali ini, yang datang bukanlah seorang pria muda, melainkan seorang wanita muda cantik yang mengenakan gaun panjang berwarna biru kehijauan. Namanya Cui Li. Dia tampak berusia akhir 20-an dan memiliki senyum manis di bibirnya yang kemerahan, bersama dengan sepasang mata yang berkilauan. Keributan yang ditimbulkan oleh kemunculan Cui Li sebanding dengan keributan yang ditimbulkan oleh Xie Putih. Kebanyakan para jenius yang ikut serta dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini adalah laki-laki, dan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi lawan jenis. Bolehkah aku duduk di sini? Sesampainya di sana, Cui Li tampak berjalan cepat ke arah Huang Xiaolong, dan saat dia berdiri di depannya, satu jarinya yang halus menunjuk ke kursi kosong di sampingnya. Huang Xiaolong tertegun sejenak sebelum mengangguk, silakan saja. Mengirim senyum manis seperti madu kepada Huang Xiaolong, dia mengucapkan terima kasih, dan duduk di sebelah Huang Xiaolong. Wanginya yang memikat tercium di hidung Huang Xiaolong. Pada saat itu, para jenius kerajaan di sekitarnya semua menatap Huang Xiaolong. Banyak pasang mata tampaknya memuntahkan api kecemburuan yang kuat. Bab 169, Pertempuran Kota Kekaisaran 1. Huang Xiaolong menganggap tatapan penuh cemburu yang diarahkan kepadanya dari para jenius kerajaan di sekitarnya seolah-olah mereka tidak ada. Dia duduk di sana dengan ekspresi tenang yang sama di wajahnya. Namamu Huang Xiaolong, kan? Cui Li bertanya sambil menghadap Huang Xiaolong ke samping setelah duduk di kursi kosong di sebelahnya. Huang Xiaolong menoleh ke samping untuk menatapnya. Mengamati Cui Li dari dekat, dia menyadari di balik senyumnya yang manis dan polos, ada sedikit pesona yang menggoda. Hidungnya yang mungil dan indah serta bibir merah ceri di mulutnya yang mungil membuatnya sulit untuk tidak tertarik. Mereka duduk cukup berdekatan, hanya ada jarak selebar lengan orang dewasa di antara mereka. Huang Xiaolong dapat dengan mudah menyentuh wajah Cui Li dan bagian tubuh lainnya jika dia hanya mengulurkan tangannya sedikit. Mata Cui Li yang mempesona menatap lurus ke mata Huang Xiaolong. Keempat mata mereka saling menatap, berlangsung lebih dari 30 tarikan napas. Benar sekali, Huang Xiaolong mengangguk. Karena Cui Li ini tahu namanya, mendekati dan kemudian duduk di sebelahnya jelas bukan suatu kebetulan. Menurut rumor, usiamu baru 17 tahun, tetapi kau sudah mencapai puncak prajurit Ordo ke-10 akhir. Seorang prajurit berusia 17 tahun, dari wilayah Haltian, puncak akhir Ordo ke-10. Kerumunan jenius itu tercengang, mendapati perkataan Cui Li sulit dipercaya karena mereka semua memandang Huang Xiaolong, termasuk Zhou Jie dari kerajaan Yuwei. Xie Putih dan Yang Gang juga terkejut. Huang Xiaolong menatap Cui Li, mengernyit sedikit sambil menatapnya tajam sebelum mengalihkan pandangannya, tak lagi mempedulikannya. Karena jelas-jelas diabaikan, Cui Li tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya. Waktu berlalu dan dua orang jenius lainnya yang memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri pun tiba, Pang Yu dan Dai Sani. Pang Yu adalah seorang pria sedangkan Dai Sani adalah seorang wanita cantik, tetapi dibandingkan dengan Cui Li, Dai Sani memiliki kecantikan yang lembut dan halus. Tidak lama setelah itu, para jenius peserta dari semua kerajaan lain tiba dan berkumpul. Saat itu, matahari sudah tinggi di langit pagi, menyinari daratan saat suhu panas meningkat. Sinar matahari terasa hangat di kulit Huang Xiaolong. Sesaat kemudian, pintu merah yang tertutup rapat menuju istana kekaisaran Duanren berderit dan terbuka. Seorang kasim kecil bergegas keluar, mengumumkan dengan suaranya yang melengking, Yang Mulia Pangeran kedua telah tiba. Pangeran kedua Kekaisaran, Duan Wuhen. Saat suara kasim itu berakhir, Duan Wuhen terlihat keluar dari pintu istana di atas tunggangan singa yang megah di tengah lingkaran perlindungan pengawal istana. Sejak 30 tahun yang lalu, pertempuran kota Kekaisaran dan parade militer Kekaisaran Duanren diawasi oleh Duan Wuhen. Ini adalah bukti pentingnya Duan Wuhen di Kekaisaran. Bersama beberapa menteri, Duan Wuhen mendekati area arena sementara para pengawal istana menyebar, mempertahankan keempat perimeter arena.
Saat Duan Wuhen memasuki area arena, semua jenius kerajaan berdiri dari tempat duduk mereka, memberi hormat dengan setengah membungkuk, salam kepada Yang Mulia Pangeran Kedua. Semua orang tidak perlu berdiri di atas upacara. Duan Wuhen melambaikan tangannya, suaranya terdengar santai namun anggun, silakan duduk. Dia bergerak menuju kursi utama di tengah panggung utama dan duduk. Para menteri yang bersamanya duduk, dan baru kemudian para jenius dari berbagai kerajaan duduk. Tatapan mata Duan Wuhen menyapu ke seluruh wajah para jenius itu, dan ketika mereka tiba pada Xie Putih dan Yang Gang, mereka berhenti sejenak sebelum menjauh. Sementara Duan Wuhen mengamati kerumunan orang jenius, Huang Xiaolong juga mengamati Duan Wuhen. Dibandingkan dengan 2 tahun lalu di Danau Pencerahan, aura penindasan tak kasat mata yang terpancar dari Duan Wuhen terasa lebih menakutkan, seperti gunung yang tak dapat diatasi yang menekan dengan kuat. Suasana di alun-alun menjadi hikmat saat Duan Wuhen tiba. Pada saat ini, orang yang duduk di sebelah Duan Wuhen, seorang pria tua berambut putih dan bertubuh besar mengenakan perlengkapan perang, bergerak ke tengah panggung. Kemudian, ia mengeluarkan dekrit kekaisaran dan mulai membacakan apa yang tertulis di sana dengan suara keras. Dekrit kekaisaran datang dari Kaisar Duanren sendiri, yang mengumumkan peraturan pertempuran kota kekaisaran dan hadiahnya. Suara lelaki tua berambut putih itu bergema di udara di atas lapangan Duanren. Setiap kata terdengar jelas di telinga semua orang. Di sekitar arena pertempuran, berbagai kekuatan dan rakyat biasa turut mendengarkan dengan tenang. 10 menit kemudian, lelaki tua berambut putih itu selesai membaca dekrit kekaisaran. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pemenang 100 tempat pertama dari pertempuran kota kekaisaran berhak memasuki Institut Duanren untuk berkultivasi dan belajar, menjadi siswa Institut Duanren. Namun, dibanding tahun-tahun sebelumnya, imbalan tahun ini berlipat ganda. Dulu, dari pemenang ke-11 hingga pemenang ke-100, setiap orang akan diberi hadiah 100 batu roh tingkat 2 dan 1 dan roh 6 tingkat rendah. Namun, tahun ini, hadiahnya adalah 200 batu roh tingkat 2 dan roh 6 tingkat rendah. Dari tempat kedua hingga ke-10, setiap pemenang diberi hadiah 200 batu roh tingkat 2 dan roh 6 tingkat menengah. Tahun ini, hadiahnya berlipat ganda hingga 400 batu roh tingkat 2 dan roh 6 tingkat menengah. Hadiah untuk pemenang pertama, sang juara dari semuanya, sebelumnya adalah 10 batu roh tingkat 1, 16 roh dan tingkat tinggi. Tahun ini juga berlipat ganda menjadi 20 batu roh tingkat 1 dan 26 roh dan tingkat tinggi. Bahkan di masa lalu, hadiahnya sudah sangat menarik. Namun tahun ini, hadiahnya bahkan lebih menarik lagi. Ketika lelaki tua berambut putih itu selesai membaca dekrit kekaisaran, seluruh area di dalam dan sekitar arena mulai mendidih karena kegembiraan. Terutama banyaknya para jenius yang ikut serta mewakili berbagai kerajaan, mata mereka berbinar-binar dan kegembiraan tampak jelas di wajah mereka. Sementara banyak kekuatan terlibat dalam permainan tebak-tebakan tentang alasan Kaisar Duanren menggandakan hadiah tahun ini, sebagian besar dari mereka memiliki pendapat yang sama. Semua orang mengira itu mungkin karena kumpulan jenius berbakat ini lebih mengesankan daripada tahun-tahun sebelumnya, yang membuat Kaisar Duanren meningkatkan hadiahnya. Pertempuran kota kekaisaran di masa lalu biasanya hanya diikuti oleh 2 orang jenius yang memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri, tetapi tahun ini, muncul 6 orang. Lebih jauh lagi, sudah lebih dari 300 tahun sejak seorang jenius seni bela diri tingkat 13 muncul, dan 1 orang muncul tahun ini. 20 batu roh tingkat 1 dan 2 pil roh 6 tingkat tinggi untuk pemenang tempat pertama tahun ini akan jatuh ke tangan Xie Putih. Di luar area arena pertempuran, seorang ahli yang berdiri di samping Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou berseru dengan iri. Zhao Su, Yu Ming, dan Fei Hou melirik orang itu dari sudut mata mereka namun tidak mengatakan apapun. Hadiah untuk 100 tempat pertama akan digandakan, dan peraturan pertarungannya cukup mirip dengan saat Huang Xiaolong berkompetisi untuk memperebutkan tempat pertama divisi tahun Cosmic Star Academy. Setengah dari peserta harus mengundi untuk menentukan lawan mereka. Jumlah jenius yang ikut serta dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini berjumlah 1.362 orang kali ini. Maka, 681 orang diatur untuk melakukan pengundian, dan Huang Xiaolong dibagi ke dalam kelompok yang melakukan pemilihan. Nomor 62, Kerajaan Moer, Bai Shou. Huang Xiaolong menatap token di telapak tangannya yang melambangkan lawannya di babak pertama, Bai Shou dari Kerajaan Moer, nomor 62. Ada 10 tahap di area arena, dan 10 kelompok akan bertarung pada saat yang sama di 10 tahap ini. Huang Xiaolong diatur untuk maju di ronde ke-6. Setelah pengundian selesai, masing-masing peserta babak pertama berjalan menuju panggung yang dituju. Yang mengejutkan penonton dan peserta lainnya adalah Xie Putih benar-benar naik panggung di babak pertama. Menyaksikan pemilik jiwa bela diri tingkat 13, Xie Putih, naik ke atas panggung, kegembiraan di antara para penonton pun meningkat, termasuk para jenius yang berada di bawah panggung. Lawan Xie Putih adalah seorang pemuda bernama Chen Bailu dari Nike Kingdom. Chen Bailu bukanlah lawan yang mudah, karena memiliki kekuatan Xiantian Orde pertama. Meskipun begitu, sebagian besar orang di sekitarnya tidak dapat menahan rasa kasihan dalam hati mereka terhadapnya. Melawan Xie Putih di babak pertama, Chen Bailu ini benar-benar tidak beruntung. Dengan Chen Bailu sebagai ahli Xiantian tingkat pertama, dia akan memiliki peluang besar untuk memasuki 100 tempat pertama. Bab 170, Pertempuran Kota Kekaisaran, 2. Chen Bailu menunjukkan ekspresi jelek saat dia berhadapan langsung dengan Xie Putih di atas panggung. Ia tidak menyangka akan memperoleh jackpot di ronde pertama, tetapi ia tidak mau menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Cahaya hijau lembut yang cemerlang berkelap-kelip, keluar dari tubuh Chen Bailu, lalu di belakangnya muncul seekor ular hijau raksasa. Ular hijau raksasa ini memiliki tubuh bundar yang tebal, namun yang paling aneh adalah sepasang sayap di punggungnya.
Itu adalah jenis roh bela diri ular varian yang disebut ular bunga bersayap dua. Di atas kepala ular itu tumbuh mahkota merah cerah berbentuk bunga. Jiwa Chen Bailu berubah seketika setelah memanggil roh bela dirinya dalam semburan cahaya hijau yang menyilaukan. Dua sayap hijau panjang muncul dari punggungnya dan tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Dengan kepakan sayap, ia mendekati Xie Putih sebelum seseorang sempat berkedip. Sementara orang-orang mengamati pertarungan itu dengan seksama, mereka dapat melihat bahwa mata Chen Bailu bersinar merah saat ia menyerang dada Xie Putih dengan sebuah pukulan. Tinjunya bersiul di udara, menusuk ke arah Xie Putih sementara energinya berfluktuasi hebat dan disertai dengan kabut hijau aneh yang keluar. Serangan Chen Bailu datang begitu cepat dan tiba-tiba hingga mengejutkan mereka yang berada di bawah panggung. Menyaksikan Xie Putih hendak dipukul oleh Chen Bailu, banyak penonton yang jantungnya berdebar kencang karena gugup. Tetapi, tepat pada saat itu, sosok Xie Putih menghilang dari pandangan, tepat di depan Chen Bailu. Menyadari tinjunya terjatuh di udara kosong, Chen Bailu terpaku. Kecepatan seranganmu terlalu lambat. Suara sinis dingin terdengar di belakang Chen Bailu, sangat mengejutkannya. Tepat saat dia hendak berbalik, sebuah serangan telapak tangan yang mengerikan menghantam punggungnya, menyebarkan suhu yang membakar mulai dari punggungnya dan dengan sengaja bergerak ke seluruh tubuhnya seolah-olah ingin memanggang semua organ dalamnya. Merintih kesakitan, Chen Bailu terlempar dari panggung. Orang-orang di bawah panggung melihat api merah menari-nari di setiap inci tubuh Chen Bailu ketika ia mendarat di lantai persegi, membakar setiap helai jubahnya menjadi abu. Jeritan memilukan keluar dari tenggorokan Chen Bailu saat dia berguling-guling di lantai. Adegan itu membuat para jenius di bawah panggung menjadi pucat pasi. Termasuk Yang Gang yang saat ini memasang ekspresi muram karena ia dengan sombongnya mengklaim akan mengalahkan Xie Putih belum lama ini. Pada saat ini, beberapa pengawal Kekaisaran Duanren menyerbu ke depan dan menuangkan seember es ke arah Chen Bailu, tetapi hal itu tampaknya malah menyulut api merah yang melahap tubuhnya, membuatnya terbakar lebih hebat. Beberapa saat kemudian, bau daging hangus memenuhi udara, meningkatkan rasa takut dalam diri setiap penonton jenius. Huang Xiaolong tetap tenang. Namun, Cui Li yang duduk di sebelahnya berkata, aku tidak menyangka Xie Putih akan begitu buas dan kejam. Jika aku bertemu dengannya, apakah aku juga akan berubah menjadi babi panggang karena api Phoenix-nya? Dia bahkan menunjukkan ekspresi ketakutan saat dia selesai berbicara, kedua tangannya menepuk-nepuk dadanya yang montok dengan berlebihan. Dengan gerakan menepuknya yang terus-menerus, dua puncak payudara yang menonjol ditekan ke bawah, merenggangkan kain pakaiannya ke bawah, dengan jelas memperlihatkan garis bawah dua payudara yang besar dan bulat. Payudaranya sungguh indah. Suara keras air liur yang ditelan pun terdengar dari para jenius yang ikut serta di dekatnya. Buas, dipanggang seperti babi. Mengambil kata kunci Cui Li, Huang Xiaolong diam-diam menggelengkan kepalanya. Namun, dia tetap waspada. Cui Li ini mungkin tampak mudah tertipu dengan senyumnya yang manis dan menawan yang menyerupai bidadari, tetapi dia yakin kekuatannya sama sekali tidak kurang. Paling tidak, dia tidak semanis yang dia proyeksikan di permukaan, dia adalah wanita yang kuat. Adik kecil Xiaolong, jika aku bertemu denganmu di panggung, kau harus tahu untuk mengasihani kaum yang lebih lemah. Kau harus bersikap lembut padaku oh. Nada bicara Cui Li tiba-tiba berubah, memohon dengan suara yang paling lembut. Matanya yang berbinar menggemakan sentimen yang sama saat menatap Huang Xiaolong, terutama saat dia mengucapkan kata-kata, bersikaplah lembut. Suara heboh menelan ludah pun terdengar lagi. Adik laki-laki, Huang Xiaolong menatap Cui Li, wanita ini, membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal. Terus terang, Huang Xiaolong mulai kesal padanya. Tetapi dia tidak dapat mengerti mengapa tiba-tiba ada minat terhadapnya. Apakah hanya karena ia berada di puncak prajurit Ordo ke-10 akhir pada usia 17 tahun? Begitu berada di atas panggung, di mataku, semuanya adalah lawanku. Huang Xiaolong mengalihkan pandangan, memberikan jawaban acuh tak acuh. Senyum manis di wajah Cui Li tidak goyah, dan malah semakin dalam. Adik Xiaolong, wanita seperti apa yang kamu suka? Tipe yang lembut dan ramah, atau tipe yang imut dan ceria? Huang Xiaolong mengerutkan kening. Dia tidak menjawab atau berbicara, sama sekali mengabaikan wanita itu. Saat itu, ronde pertama pertarungan berakhir. Xie Putih perlahan turun dari panggung, kembali ke tempat yang sama dan duduk. Setelah pertandingan putaran pertama selesai, putaran kedua dimulai dengan orang-orang yang bernomor 11 hingga 20. Babak demi babak dimulai dan berakhir, dan segera tiba giliran Huang Xiaolong. Nomor 61 hingga 70 harus bertarung di atas panggung. Huang Xiaolong berdiri dari tempat duduknya dan berjalan perlahan ke panggung nomor 2. Berdiri di hadapan Huang Xiaolong adalah seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun. Kulitnya sangat gelap dan tubuhnya sedang, dan setengah kepala lebih pendek dibandingkan dengan tinggi Huang Xiaolong yang 5 kaki 9 inci. Kerajaan Moer, Bai Shou. Orang ini adalah lawan pertama Huang Xiaolong. Mungkin karena pengaruh Cui Li, tetapi mayoritas para jenius di bawah panggung sedang menonton panggung tempat Huang Xiaolong berada. Matanya tidak beralih dari sosok Huang Xiaolong. Setelah mengetahui Huang Xiaolong berhasil mencapai puncak tahap akhir Orde ke-10 di usia 17 tahun, ketertarikan dan keingintahuannya terhadap Huang Xiaolong melebihi Xie Putih. Perasaannya mengatakan bahwa si kecil tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Bai Shou ini adalah ahli Xiantian Orde pertama, menurut pendapatku, Huang Xiaolong akan tersingkir di babak pertama. Semangat bela diri Huang Xiaolong ini adalah kelas 12 teratas, naga hitam ilahi. Hei, jika itu benar, maka dia adalah orang pertama dalam sejarah yang memiliki semangat bela diri bakat luar biasa yang akan tersingkir di babak pertama, gagal memasuki Institut Duanren. Para jenius dari berbagai kerajaan mulai mengejek dan mencemooh Huang Xiaolong. Mendengar hinaan ini,
Alis Cui Li yang halus sedikit berkerut saat dia melotot tajam ke arah para jenius yang mengucapkan kata-kata mengejek. Akibatnya, para jenius itu begitu takut sehingga mereka segera merendahkan suara mereka. Di panggung pertempuran, Bai Shou berdiri dengan kedua tangan terkatup di belakang punggungnya. Melihat Huang Xiaolong, Bai Shou menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Aku tidak menyangka bahwa lawan pertamaku adalah kamu. Kamu adalah Huang Xiaolong itu, kan? Panggil jiwa bela dirimu yang sangat berbakat, naga hitam ilahi, dan mungkin setelah mengubah jiwamu, kamu akan memenuhi syarat untuk menerima satu serangan dariku. Seorang ahli alam Xiantian benar-benar berbeda dibandingkan dengan seorang pejuang alam Haltian, ada tembok yang tidak dapat diatasi. Terlepas dari kenyataan bahwa ia memiliki bakat bela diri yang luar biasa, di mata Bai Shou, Huang Xiaolong tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Huang Xiaolong tetap tenang, tidak ada sedikit pun amarah yang terdengar dalam suaranya saat dia berkata, terhadapmu, itu tidak diperlukan. Bai Shou tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, karena kau tidak menghargai kesempatan yang kuberikan padamu, aku tidak akan berbelas kasihan. Setelah selesai mengatakan itu, Bai Shou tidak memanggil roh bela dirinya, tetapi malah melangkah maju dengan ringan dan seluruh tubuhnya tampak melayang ke arah Huang Xiaolong. Ini adalah keterampilan pertempuran tingkat menengah, langkah mengejar angin. Keterampilan langkah angin mengejar ini telah menghilang bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana Bai Shou tahu keterampilan itu? Menurut rumor, langkah mengejar angin sangat aneh, dan pola serangannya tidak dapat diprediksi. Hampir mustahil untuk bertahan, dan tidak banyak orang yang dapat mematahkan keterampilan ini. Di bawah panggung, suara terkesiap kaget dan seru terdengar. Jantung Cui Li menegang entah kenapa. Sebuah cahaya berkelebat di mata Xie Putih saat ia melihat Bai Shou menampilkan langkah mengejar angin, sedangkan Yang Gang mencibir. Ia menantikan bagaimana Huang Xiaolong akan menerima serangan dari Bai Shou. Dalam sekejap mata, Bai Shou telah tiba di depan Huang Xiaolong. Telapak tangan yang menghancurkan es. Cahaya kejam bersinar dan berkelebat cepat di mata Bai Shou saat kedua telapak tangannya diarahkan untuk menyerang dada Huang Xiaolong. Dia ingin Huang Xiaolong dikalahkan dengan menyedihkan dalam satu gerakan. Berpikir bahwa dia bisa membuat orang di depannya yang memiliki 12 roh bela diri kelas atas kalah, kegembiraan mengalir melalui nadinya. Akhirnya, jejak telapak tangan Bai Shou menghantam dada Huang Xiaolong. Bang! Sebuah ledakan keras terdengar di panggung. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.